Undang kami semua Ustazah Hani Nurul Husna, silakan Teteh. Alhamdulillah ini selalu sibuk setiap hari, tentunya keliling safari dakwah terus ya Teh Hani ya, Masya Allah. Ini ada, oh habis ya? Iya, baru saya bilang ini ada kue sus tapi belum waktunya makan ya. Maksudnya pengen ngasih mic gitu tadinya ya. Nah, Mbak Lia dan Teh Hani tentunya sudah teman-teman sudah familiar ya sama sosok berdua ini, tapi bolehlah ya teman-teman yang lagi live, halo, assalamualaikum, ditunggu juga ya sapaan-sapaannya di live dan juga pertanyaannya boleh nanti kita bisa pilih juga kalau ada pertanyaan yang menarik teman-teman yang di live bisa nanya ya nanti ya. Nah, sedikit aja ini Mbak Lia Yogiantoro ini merupakan sosok muslimah yang inspiratif dan aktif berbagi semangat positif nih melalui tulisannya di media sosial @muhasabah_lia dan juga @aku dan hijrahbook. Dan beliau merupakan pengurus MT Hora Indonesia sekaligus pendiri Taklim Remaja dan Taklim Anakku. Dan melalui komunitas yang dibentuk itulah Mbak Lia juga mendapatkan banyak sahabat-sahabat baru, termasuk saya ya yang diajakin ya. Ketika saya pindah di Bintaro langsung ditarik gitu ya Mbak Lia, ini siapa nih orang ini nih, ayo ngaji gitu ya. Jadi menurutnya hijrah tidak bisa dilakukan sendirian ya, dan juga melainkan harus ada lingkungan yang menunjang, sehingga beliau selalu ngajakin berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat ya. Nah gitu, itu dia Mbak Lia, tepuk tangan dong Mbak Lia ya. Selanjutnya Teteh kita ya, Gurunda Teh Hani ya. Tentunya kalau Teh Hani ini cerita sedikit ya tentang Teh Hani, beliau ini berkesibukan mengisi kajian fikih wanita dan tafsir di majelis-majelis taklim maupun offline. Beliau juga memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen agama di PKN STAN dan pengajar di Ma'had Ulum Diniyah. Beliau merupakan lulusan sarjana di International University of Africa, Jami'ah Afrikiyah Al-Alamiyah. Maaf ya, bahasa Arab saya masih masih cetek ya. Dan juga lulusan magister di Omdurman Islamic University Fakultas Usuluddin jurusan tafsir wa ulumul Quran. Boleh minta tepuk tangannya untuk Teh Hani. Terima kasih. Boleh disapa dulu deh kalau gitu ya, biar aku nggak ngomong sendirian. Mbak Lia disapa dulu teman-temannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini benar kita, saya juga nggak nyangka bisa kumpul semua di sini. Terima kasih untuk Mas Insani, dan tak lupa juga salam dan salawat selalu kita aturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi pertama-tama terima kasih untuk Mas Insani dan juga Gramedia yang telah menyediakan fasilitas dan waktunya untuk acara ini, dan juga teman-teman muslimah solihah semua yang sudah berkenan hadir, juga terutama untuk Teh Hani dan Mbak Putri Duyandari yang sudah berkenan untuk berpartisipasi. Jadi aku mesti ngomong apa aja nih? udah banyak ya, nggak sadar. Ya, kita kenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku suasana yang sangat bahagia sekali ketika Teh Hani bisa bertemu dengan akhwat muslimah salihah. Mudah-mudahan niatnya hadir di sini tidak ada yang diharapkan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha sama-sama bertemu di sini semuanya karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Alhamdulillah, semoga tidak bosan ya Pucil panggilan kesayangan dengan Mbak Lia, yang mudah-mudahan juga inspirasi untuk saya, untuk Tani, bahwasanya setiap kita punya keistimewaan masing-masing. Bahwasanya Allah memberikan keberkahan dalam pertemuan, sehingga apa yang kita lakukan semuanya akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, keluar rumah mudah-mudahan kita bertemu dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kita, bisa menjadikan kita lebih baik, dan kita juga selalu menanamkan dalam diri kita agar kita bertemu dengan orang tentu yang mereka lebih baik dari kita. Jadi kita berusaha
hadir di sini dengan satu niat yang kita inginkan, yaitu menjadi yang terbaik di sisi Allah SWT. Jazakallah khairan Balia dan juga Ucil ya, Putri. Mudah-mudahan hadirnya di sini menambah silaturahim kita dengan akhwat salihah semua. Dan Tehani di sini bukan berarti yang terbaik, tapi kita ingin menjadi yang terbaik sama-sama, bukan hanya di dunia tapi di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Terima kasih Teh Hani, Mbak Lia. Langsung aja yuk kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sama Mbak Lia dan juga Teh Hani. Nah, yang pertama ke Mbak Lia dulu. Tapi sebelumnya nanya dulu deh ke teman-teman, udah ada yang sudah punya buku ini sebelum nyampe sini ya? Jangan pas di sini baru beli, tunjuk tangan gitu. Ada yang sudah punya buku ini sebelum nyampe sini atau sebelum beli di sini? Udah. Angkat tangan, siapa? Wah, Masya Allah. Oke, berarti rata-rata pada belum punya nih, berarti abis ini harus ini ya, langsung ya, beli ya. Nah, kenapa? Ya, langsung tanda tangan ya, tanda tangan Mbak Lia ya, minta ya langsung ya. Aku juga belum tanda tangan nih, tuh kosong. Nah, tuh. Nanti ya ada sesinya ya. Nah, ini kan buku ini tuh sebenarnya teman-teman pas pandemi kemarin tuh udah diluncurkan ya sebenarnya ya secara online. Ya. Nah, jadi ini baru kali ini nih perdana kita ketemu secara offline gitu ya. Nah, Mbak Lia ini kan setahu saya memang sudah pernah nulis buku sebelumnya. Dulu tuh apa tuh bukunya? Ya, jadi memang ini termasuk buku kedua Buku saya. kedua. Yang buku pertama saya menyusunnya bertiga sama teman-teman, tapi penerbitnya bukan Kemain Sini. Judulnya memang mirip-mirip sih ya. Yang pertama judulnya Aku dan Hijab. Nah, yang kedua ini memang saya orangnya nggak kreatif ya. jadi judulnya kan Aku dan Hijrah. Ya, mirip-mirip gitu ya. Iya. Jadi mungkin yang ketiga akan apa ya? Mungkin Aku dan apa? Aku dan Iya, apa? Aku dan Kamu. Iya. Saking nggak kreatifnya ya gitu. Iya, oke. Nah, jadi ini buku keduanya ya teman-teman ya. Nah, tapi penasaran juga nih ya, kenapa sih Mbak Lia akhirnya kepikiran nih bikin buku kedua ini? Oh, ya, jadi awal mulanya kalau boleh cerita sedikit, saya itu aslinya memang suka nulis ya. Waktu kecil tuh suka nulis buku harian gitu. Zaman dulu masih ada namanya diary gitu kan, curhat-curhat di situ. Nah, mungkin kebawa ya sampai setua ini tuh saya memang suka nulis. Biasanya tulisan saya itu saya tuangkan di sosmed gitu, yang muhasabah dan storia itu. Nah, kalau orang lain kan biasanya kalau curhat semua suka curhat di sosmed. Saya tuh bukan curhat istilahnya tuh, tapi lebih ke mengambil hikmah dari setiap apa yang mungkin saya alami atau teman-teman alami, terus saya merasa ada hikmah yang bisa diambil. Nah, itu saya bikin jadi tulisan. Supaya saya juga untuk menghibur diri saya sendiri dan teman-teman yang mungkin sedang terluka hatinya. Kadang-kadang di muhasabah itu kan sebenarnya untuk menghibur hati muhasabah bahwa oh ya aku harusnya begini gitu ya. Jadi lebih ke situ karena saya membuatnya supaya tidak terkesan negatif. Orang-orang kalau curhat kan cuma bisa mengeluh. Nah, keluhan ini dibuat jadi positif. Awalnya tuh dari situ. Kemudian nggak tahu gimana ceritanya. Saya juga nggak tahu urutannya. Tiba-tiba memang awal dulu dan beberapa tahun lalu tuh Gema Insani pernah kontak saya, meminta saya jadi salah satu penulis konten kreator di Instagram mereka. Kemudian nggak lama setelah itu ya saya selalu menyetujui. Saya cuma iseng aja sih nyeplos gitu, tanya sama ini bagian marketingnya ya waktu itu ya, Mbak cuma nanya aja ya kalau misalnya suatu hari mau bikin buku tuh gimana caranya sih gitu kan. Saya kan nggak punya pengalaman, walaupun ada pengalaman cuma satu buku dan itu juga qadarullah gitu ya, ditawarin gitu sama penerbit. Nah, terus ternyata saya nggak sangka itu gayung bersambut. Nggak lama setelah itu saya yang dihubungi sama pihak Gema Insani, diminta untuk Balia jadi menulis buku. Oh iya nanti ya. Nggak punya ide sebenarnya, nggak ada. Baru mau nanya doang ya? Iya, cuma someday kalau mau bikin buku gimana. Terus ketika kemudian ditanya lagi nggak pernah putus asa itu Gema Insani untuk jampi saya gitu. Nah, saya bingung ya mau nulis apa. Terus saya tuh udah mau nolak tapi bikin aja Mbak, tulis gitu ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Saya pikir gini, saya tuh pernah dengar dari salah satu ustadz guru saya gitu ya, namanya Ustadz Bimar ya, gurunya Mbak Puji juga, bahwa kalau kita istilahnya gini, kita tuh kalau udah ya alhamdulillah kita nih sama-sama teman-teman ini kan udah berada di dalam jalur dakwah selama ini, dan istilahnya kalau ada red carpet yang Allah terbarkan di depan mata, red carpet dakwah itu berarti Allah kasih. Kenapa kamu sia-siakan gitu loh. Saya cuma mikir ini ditawarin terus maksudnya apa ya, Allah pasti punya maksud gitu. Jadi saya bismillah aja, ya udah bismillah ya Mbak, tak coba gitu. Nah, terus tanya mau tema apa, sempat tema apa sahabat, tapi terus diskusi lagi apa. Akhirnya saya mikir tema yang saya pilih. Akhirnya setelah saya diskusi dengan pihak Gema Insani,
ya udah coba deh Mbak, aku mau nulis tentang hijrah, karena teman-teman aku sekarang ini kebanyakan memang sama-sama kita itu akhirnya berangkat hijrah sama-sama dari kajian demi kajian yang kita ikutin gitu loh. Jadi kayaknya ini pas gitu loh untuk mereka juga gitu kan, untuk saya juga, untuk pengingat gitu sih Bu Cil. Jadi awalnya tuh tema ini karena ya itu tadi saya ngeliat teman-teman ini girohnya hijrahnya luar biasa. Saya pikir kenapa nggak saya coba tentang hijrah, karena gini, hijrah itu kan nggak cuman sekedar kita berhijab. Mungkin dulu awalnya iya gitu kan, jadi berhijab dari nggak berhijab jadi, tapi hijrah yang paling sederhana ya. Tapi kemudian ketika kita udah mulai belajar mengkaji beberapa tema-tema, nah ternyata kita mulai tahu, oh hijrah itu ternyata bisa lebih luas loh gitu. Jadi makanya kalau dibaca di buku itu nanti kisah-kisahnya juga macam-macam. Jadi kisah hijrah tiap kita tuh pasti beda-beda. Ya, mulai ya startnya dari mana kayak gitu. Dan di buku ini kan juga ada juga ya, maksudnya kumpulan kayak makna-makna hijrah dari para guru-guru gitu ya, ya Mbak Lia ya. Iya. Nah itu memang saya mengumpulkan. Jadi saya bilang ini ya, nulis buku itu kayak nulis skripsi gitu ibaratnya tuh. Antara semangat dan males itu bareng gitu. Tipis bedanya ya. Jadi harus kita kuatkan yang mana nih. Kita harus menjaga semangat itu memang nggak gampang gitu. Ini kira-kira setahun ya, insya Allah alhamdulillah baru selesai. Itu persis kayak nulis skripsi gitu. Antara udah jalan terus tengah-tengah males ngapainnya apalagi gitu loh. Nah tapi di antara itu pun saya punya ide, akhirnya saya salah satu tema di dalam buku ini saya mengumpulkan apa sih sebetulnya definisi hijrah itu. Dan saya mengumpulkan dari beberapa ustadz guru yang pernah saya belajar bareng gitu ya. Saya japriin beliau-beliau ustadz, boleh minta testimoninya tentang hijrah itu apa. Nah hasil kumpulannya juga ada di situ. Itu juga udah seizin beliau semua insya Allah. Ya, Masya Allah ya. Jadi ini tuh bukan buku apa ya, maksudnya kita tuh bisa kita nggak mesti dari depan gitu ya bacanya, karena kan ini masing-masing ada cerita yang sebenarnya nggak nyambung, tapi temanya sama hijrah. Benang merahnya hijrah, tapi teman-teman tuh bisa kayak aku mau baca yang mana dulu ya kisahnya gitu ya Mbak ya. Iya, jadi ini bukunya ini, nah saya ini sudah bilang sama agama insani juga waktu dari awal. Saya pengen buku saya nanti itu nggak monoton gitu. Nggak monoton tuh maksudnya nggak terlalu banyak tulisan, karena saya ini dengan usia yang sudah sepuh ini. Karena Mbak Lia itu visual banget ya. Saya yang kenal Mbak Lia suka gambar-gambar, maksudnya suka ilustrasi gitu kan. Jadi saya tuh udah nggak telaten ya bahasa Jawanya tuh baca yang kayak novel yang tulisan semua. Ya. Jadi saya pengen ada ilustrasinya, visualnya, ada dekorasi gitu ya. Nah kemudian kisahnya pun ya, jadi ceritanya itu memang ini kalau teman-teman dulu ada istilah chicken soup of the soul ya, zaman dulu tuh mungkin ya kayak gitu kurang lebih itu kumpulan cerita. Jadi kita tuh nanti baca itu nggak harus urutan dari awal sampai akhir urut, nggak bisa pilih mau bab 5 dulu, bab 7 dulu, bebas gitu, karena tiap ini tuh terpisah ceritanya, gitu. Hikmahnya juga masing-masing ada. Iya. Dan ini kan kisah-kisahnya tentunya dari sekitar ya, walaupun Mbak bilang bahwa kita di sini kita nggak ngasih tahu itu kisahnya siapa gitu, karena kan sensitif ya Mbak Lia ya. Ya. Jadi memang ini kumpulan kisah di sekitar kita gitu ya, dan kisah nyata ya, maksudnya kisah nyata, cuman inspirasi gitu ya Mbak Lia ya. Cuman memang di situ nggak disebutkan juga siapa-siapanya, karena saya juga mau menjaga privacy gitu ya. Kan nggak semua orang ingin kisahnya itu dibuka dan ditahu ini siapa nih, kamu gini. Nah itu kan ini beda dengan kalau kisah masih berhijab, itu mungkin masih sesuatu yang oke lah gitu. Tapi ini kisah hijrahnya kan saya mau contohin mungkin ya beberapa kisahnya. Itu ada yang hijrah riba gitu ya, yang sekarang lagi sering didakwahkan, bukan digembar-gemborkan ya. Terus ada juga yang hijrah meninggalkan bisnis yang ternyata tidak sesuai dengan syariah gitu. Jadi nggak sekedar hijrah berhijab ya. Ada yang hijrah dari misalnya ABG, dari pacaran menjadi taruh gitu loh. Iya, macam-macam. Jadi hijrah itu ternyata luas ya. Nah di sini juga ceritanya sangat bervariasi. Nah itu dia tuh yang menarik, karena kalau ceritanya seperti ini nih bervariasi kan, kalau ada yang relate satu di kita tuh kita jadinya dan aku banget
Ya, di situ memang bahasa tulis yang saya pakai bahasanya dengan kata aku, seperti tadi saya bilang kayak diary kan konsepnya. Jadi kalau kita baca tuh berasa kayak "Ih, ini gue banget nih, aku banget, kayaknya aku dulu pernah di posisi ini gitu. Jadi ngerasa nggak sendiri tuh karena itu bisa jadi kita nggak baca kisahnya orang lain, bisa jadi kita kayak ngebaca kisah saya sendiri. Ih, ini tuh aku banget gitu ya. Aduh. Oke. Nah, penasaran juga dong nih Mbak Lia ya dengan kiprahnya Mbak Lia selama ini di MT Horor Tunisa gitu ya, mengajak teman-teman semua ikut kajian. Penasaran gak sih kisah hijrahnya Mbak Lia itu sendiri bagaimana? Ya, maksudnya mungkin Mbak Lia udah pernah sharing gitu, tapi teman-teman di sini mungkin ada yang baru kenal gitu kan, terus kayak mungkin ya udah lupa juga ceritanya gimana. Dari Mbak Lia sendiri gimana sih kisah hijrahnya Mbak Lia sendiri sampai kayak begini? Sebetulnya hijrah saya ini masih sangat dangkal gitu ya, masih sangat step pertama gitu. Saya sebenarnya malu tuh sama teman-temannya yang hijrahnya udah luar biasa, sampai udah hijrah yang pekerjaan dan sebagainya. Tapi saya tuh mengawali hijrah itu benar hijrah dalam arti fisik ya. Dari saya itu dulu tinggal di salah satu kota di Jawa Timur, kemudian pindah ke Jakarta karena nikah ke suami kerja, jadi udah hijrah. Hijrah itu belum pakai jilbab ya kan. Nah terus ketika sampai sini tahun 97. Jadi saya termasuk 97 ya, anak rantau ya. Tapi anak rantau tuh kalau udah bertahun-tahun udah nggak rantau lagi harusnya ya. udah domisili tetap. Nah jadi pertama hijrahnya emang benar-benar hijrah. Ya kayak dulu Rasulullah hijrah dari kota apa ke kota apa kayak gitu. Benar-benar hijrah cuma hijrah fisik. Nah kemudian ketika di sini mulai berteman dengan teman-teman baru, nah itu saya ngerasain juga hijrah apa ya? Sifat mungkin ya. Kayak sifat saya sebenarnya introvert ya. Artinya juga saya tuh ngomong di sini dulu tuh nggak bisa gitu, pasti dipastikan saya akan nangis di belakang panggung gitu ya. Kayak Mbak Putri Juandari ini kan emang dia MC kondang gitu. Dan MC kondangan gitu. MC kondangan. Jadi saya tuh dulu nggak bisa ngomong depan umum, tapi begitu lama-lama di lingkungan di Bintaro ini terutama, alhamdulillah ala kulli hal saya mengenal banyak teman yang tadinya saya malu ketemu orang, nggak beraninya apa, bahkan kadang saya duduk di pojokan asik sama handphone tuh ada yang menegur dengan baik, tapi ya Mbak Lia kalau ada tamu katanya jangan asik sendiri doang kok, ya disapa, oh iya oke baik. Jadi udah mulai belajar untuk bersosialisasi. Kemudian dari sekolah bikin pengajian itu ya, jadi hijrahnya tuh pertama gitu. Terus awalnya juga berhijab itu juga tadinya saya nggak tahu bahwa hijab itu wajib, kan nggak punya ilmunya ya. Jadi tapi tiba-tiba, tapi kan udah mulai ngaji ya waktu itu, jadi saya paling nggak tahu bahwa kalau kata ustadz itu bahwa kita itu sebagai ibu istri harus nurut sama suami, mengharap ridho suami. Jadi ketika suami tiba-tiba ngajakin saya ke haji waktu itu tahun saya lupa ya, saya tuh antara keder gitu sama ya harus nurut ya. Jadi saya Bismillah aja dengan ketakutan nanti kalau di sana gimana, aku dibalas gimana, aku gini gitu loh, banyak overthinking itu banyak banget. Tapi ya Bismillah aja, anak saya masih kecil pengen nitipin, alhamdulillah semua lancar. Nah pas di sana kan otomatis kita mesti pakai kerudung ya, pakai jilbab. Pulang itu saya juga tadinya niatnya cuma karena saya nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti kalau wajib. Saya cuma niatnya kata orang nih, konon 40 hari, oke 40 hari pakai ya. Tapi terus tiba-tiba ada yang komen kan, misalnya tapi kamu kan nggak seterusnya kan pakai jilbab nih gitu. Cuman terus saya cuman nggak tahu gimana ya, karena nggak punya ilmu, saya cuman spontan pengen ngelawan aja tuh omongan itu. Saya cuman bilang ini, tapi nggak juga kan, masa kita cuma nutup aurat cuma waktu sholat doang pakai mukena sih? Harusnya kan kalau sehari-hari juga juga nutup aurat dong, kayak waktu lagi di di Medina gitu loh. Jadi saya benar-benar nggak punya ilmu, hanya berdasarkan fakta yang saya alami gitu. Logika mungkin Allah juga yang ngatur itu, saya nggak tahu. Nah jadi awalnya niatnya memang keliru gitu loh. Niat hijrahnya itu pertamanya masih salah, tapi ya akhirnya kan karena ngaji-ngaji terus mulai tahu, oh ada ayatnya ini, surat ini, mulai paham. Orang saya tadinya pakai jilbab itu juga masih yang, karena saya pikir apa sih nutup waktu saya pikir cuma nutup rambut doang. Jadi terus saya masih pakai model topi gitu kan, yang pakai turtleneck, yang penting ini badan masih kelihatan semua. Nah itu masih namanya proses. Kemudian setelah ngaji, nah saya ingat pertama kali saya pakai ini, alhamdulillah ya teman-teman juga sudah berusaha untuk persiapi. Saya juga awalnya tuh juga karena saya ada seorang kenalan yang istilahnya kalau zaman dulu apa endorse ya, minta tolong saya, Mbak bisa pakai kerudungnya nggak setiap hari 6 saya kasih pakai ya. Oh iya, tapi saya pikir
kerudungnya kayak mama banget ya. Saya aneh aja dulu masih kerudungnya modelnya rimpel-rimpel gitu kan, masalah hijrah. Rapunzel gitu ya. Sudah Rapunzel. Nah dari situ tuh terus mulai ngerasain enak juga ya ternyata ketika kita pakai kerudung panjang terus waktu sholat nggak usah Simple. tenang, bisa langsung gitu. Lama ya udah ketagihan jadi nyarinya gitu. Nah itu jadi proses. Jadi sekarang, sekarang kita tuh saya juga berkesimpulan ya ketika kita hijrah itu lakukan aja dulu gitu ya, terus kita melihat yang lain, kita juga jangan rasa lebih baik gitu loh, karena kita kan udah pernah juga melalui masa-masa itu ya. Kalau ada orang yang misalnya masih kok hijabnya masih gini ya, udahlah doain aja, mudah-mudahan nanti mengupgrade diri Ya pelan-pelan gitu ya Mbak. itu hijrah yang jadi hijrah saya itu lebih, kalau awalnya boleh dibilang ya itu tadi hijrah yang fisik, kemudian hijrah ini fisik juga, nah kemudian baru pelan-pelan. Nah tapi untuk hijrah yang lain-lain ya itu tadi saya malu deh kalau sama teman-teman pasti lebih jauh, lebih inilah majunya lebih pesat gitu. Masya Allah, tabarakallah. Iya Mbak, tapi kan memang ya dengan Mbak Lia nih ya gitu tadi bikin muhasabah Lia dengan tulisan-tulisan Mbak Lia itu juga sebenarnya salah satu ikhtiar juga ya untuk Mbak Lia tetap istiqomah, karena kan tulisan itu kan bisa dibaca kembali, kita bisa buat self reminder kita gitu ya Mbak. Ya berarti memang salah satu cara untuk tetap istiqomah itu Mbak Lia dengan menulis ya, atau ada tips-tips lain nih buat teman-teman untuk istiqomah gitu? Ya, menulis salah satunya. Tapi seperti kalau kata ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, istiqomah itu dalam hijrah itu biasanya yang pasti disampaikan adalah kita harus nyari teman yang sevisi misi, sejalan dalam langkah hijrah kita. Karena kalau sendirian memang susah. Ya kayak saya kalau di rumah sendirian kayaknya berat banget ya, mau misalnya sholat tepat waktu apa. Tapi kalau kita misalnya lagi rame-rame gini, yang lainnya pada sholat on time gitu, kita kayaknya kayak nggak enak ya kalau kita entar. Nah itu kan salah satu contoh sederhana di mana kita tuh terpengaruh oleh teman kita. Nah saya tuh sebenarnya sejak pandemi juga udah jarang kayak ini, alhamdulillah saya baru turun gunung ya. Baru ini ya, baru keluar kandang Turun gunung ya pelan-pelan sejak pandemi, terkurung di rumah, masya Allah. Kemudian saya belajar untuk kembali ketemu orang ya, itu selama 2 tahun nggak ketemu temen tuh beda ya rasanya. Ketika kita kajian offline tiap hari pasti pengaruhnya bagus ya. Ketika sendirian tuh emang setan tuh pasti menggoda. Nah makanya saya tuh alhamdulillah sampai sekarang masih Allah percayakan untuk bisa berada dalam komunitas pengurusan MT Khairatul Nisa, Taklim Remaja, Taklim Anak tuh adalah buat saya tuh adalah imbus atau booster ya, booster buat saya untuk tetap berada di jalan yang benar gitu. Dimana pada saat kita memberikan dakwah, gimana caranya kita untuk melaksanakan suatu kegiatan yang positif, yang mudah-mudahan jadi amal jariah kita kelak ketika tiada. Nah itu adalah satu langkah dimana kita insya Allah akan diistiqomahkan sama Allah. Karena kalau kita sendirian nggak ngapa-ngapain, nggak punya kegiatan, apalagi ya. Dan saya sama sekali nggak ada kegiatan cuma ngurusin dakwah ini aja gitu ya. Jadi tambah terpuruk gitu loh. Jadi benar-benar kita perlu teman yang saling mengingatkan. Ya, dan kalau belum ada ya dicari gitu ya. Maksudnya kitanya juga namanya tadi kan kalau di buku ini juga hidayah itu kan harus dijemput gitu, nggak bisa ujuk-ujuk kita diam sebentar datang hidayahnya gitu. Nanti kita tanya-tanya sama Ustazah Dan Hani ya. saya tuh ngerasa banget waktu lagi offline tuh ya kajian, ketika ada nanti namanya tuh yang kita tahu namanya ngefas ya, mungkin ada yang belum pernah dengar ngefas, bisa nanti dicari di IG. Itu disitulah saya tuh punya teman-teman, termasuk teman-teman saya, teman-teman hijrah semua gitu ya. Dari kajian yang berseri itu kita belajar tentang apa maknanya hijrah, terus apa makna kita sebagai kita nih mau ngapain sih manusia dunia tuh mau kemana, ini, gimana kita berada, dilahirkan dari mana, untuk apa, dan kemana nanti kita kembali. Nah itu yang membuat kita itu insya Allah istiqomah, karena kita selalu diingatkan Allah, selalu diingatkan akhirat, selalu diingatkan kematian. Jadi apa yang kita lakukan itu kita harus fokusnya ke situ aja. Kalau udah ke situ kita lebih punya tujuan hidup. Jadi kalau kita ada masalah, memahami kodok dan kodar, itu kita lebih tenang. Itu penting tuh saat hijrah itu. Iya, dan jadinya membuat kita tuh jadinya nggak gampang putus asa ya kan, karena ya masih ada yang lebih ini ya, maksudnya masih ada kekuatan yang tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang
bisa kita kita genggam gitu ya. Jadi kalau orang yang mungkin nggak inget Tuhannya kan ya dia kan akan pegangannya sama apa gitu kan. Iya. Dan mikirnya masih dunia. Satu, dunia tuh dalam arti apa sih? Misalnya ada peristiwa, ada masalah, mikirnya kayak, aduh ini nggak sukses gara-gara aku. Kok kita lupa bahwa nggak sukses itu adalah hasil yang Allah kasih, misalnya gitu. Iya. Jadi ada sebuah ujian buat kita. Jadi nggak usah merasa bersalah bahwa misalnya ini kok nggak berhasil, ini nggak berhasil, salahnya apa? Udah usaha gini, itu kita akan melongso terus. Tapi ketika kita udah berusaha maksimal, Iya. terus ternyata hasilnya nggak sesuai. Kalau kita ngaji dan kita tahu bahwa ada Allah di balik semua ini, penulis skenario terbaik Allah, ya kita udah santai aja. Ya Allah, alhamdulillah kulihal, ya udah terserah mau apa deh, aku ngikut aja gitu, lebih tenang gitu. Nah, hijrah itu perlu teman-teman yang menguatkan dari sisi keimanan itu tadi. Masya Allah, boleh minta tepuk tangannya dulu untuk Balia. Iya, ini nanti kalau ada yang skip gitu ya, tadi Balia ngomong apa ya? Lihat aja muhasabah Balia ya sama Abuku. Ya, kirain kamu ngomongnya kecepatan. Enggak, maksudnya kan Balia kan soalnya udah apa yang Balia omongin itu kan udah tercatat semua ya. Balia kan seneng menulis gitu ya. Jadi kalau aku nih ya kalau lupa-lupa ataupun butuh booster nih, buka Instagramnya muhasabah Balia. Oke, aku butuh diingetin apa ya hari ini, baik langsung nemu, jep gitu kan, langsung oke, baik, sabar lagi, istiqomah lagi insya Allah. Oke, kita ke Teh Hani dulu nih. Teh, udah lolos ya nih, udah cocok jadi ustazah Insya Allah. juga ya, Teh. Oh, jadi ustazah dari dulu. Iya dari dulu ya. Allah. Teh, iya nih. Nah kan sholat Teteh tuh suka encourage kita nih katanya, ayo share, ayo share walaupun satu ayat, wah masya Allah, walaupun satu hadis. Jangan malu, jangan ragu untuk selalu share gitu ya Teh Hani. Nah dari Teh Hani kita mau juga minta nasihat-nasihatnya nih ya, ataupun tentunya motivasi dan ilmunya juga dari Teh Hani terkait makna hijrah itu sendiri gitu. Boleh Teh Hani menjelaskan apa sih makna hijrah itu berdasarkan fikihnya gitu ya, dan juga cara menjemput hidayah hijrah ini bagaimana, cara istiqomahnya, silakan Teh Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Solihah, baik yang duduk atau yang berdiri ya. Yang online juga, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Kami ingin sama-sama yang hadir juga merasakan dan mengucapkan ya masing-masing dengan tahmid yang saya ucapkan ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ketika kita memulai siapapun ya salah satu tahmid yang mungkin ini menjadi satu suntikan energi buat siapapun tentang istiqomah dalam hijrah, menjemput hidayah, kita meminta, memohon istiqomah dalam kebenaran dan ketaatan kepada Allah, memang mengawali semuanya dengan melibatkan Allah dalam setiap langkah kita. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alhamdulillahilladzi, Allah itu kan yang artinya hadana lihada, yang telah memberikan hidayah, petunjuk dengan ini, dengan jalan yang kita lalui sekarang. Jalannya dilalui oleh para sahabat Rasul juga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita ini dalam kesesatan. Maka yang pertama kali yang harus kita ucapkan rasa syukur. Alhamdulillah. Makanya ketika kita bangun tidur ya, kita mau ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kita habis latihan mati, cuma kita sebentar ya, saya tidur dulu, kan nggak mati dulu bilangnya kan. Nah ini pun adalah sarana untuk kita terus menjadikan setiap hari dalam amalan yang mungkin sederhana, tapi itu bisa memotivasi kita untuk terus dalam ketaatan kepada Allah, karena kematian kapanpun bisa menjemput kita. Bukan nomor urut, bukan siapa yang duluan di dunia, tapi nomor cabut, dan kita harus siap. Orang kaya mati, orang miskin juga mati, orang yang duduk berdiri juga mati, yang hidungnya mancung, yang hidungnya pesek juga mati, kulitnya putih glowing, yang hitam
yang pendek, yang tinggi juga mati. Maka yang dihadirkan adalah alhamdulillah. Apapun yang kita dapatkan, itu adalah semuanya karunia dari Allah. Termasuk yang paling istimewa, bukan sehat, karena orang yang sehat fisiknya belum tentu sehat hatinya. Makanya kita bersyukur ketika Allah berikan nikmat yang terbaik, yang terbesar, yaitu nikmat iman. Alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatil iman. Keimanan kita ini yang menjadikan hati kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka Masya Allah ya, dalam bab hijrah ini tentu beberapa ustadz yang sudah dikutip di sini, Masya Allah, kalian jazakillah khairan. Ini hanya rekomendasikan bagi siapapun muslimah yang mau meniti jalan hijrah. Karena ternyata hijrah itu sulit kalau kita sendirian. Untuk istiqomahnya itu sulit. Karena apa, coba salihah? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu yazid. Yazid itu iman kita kadang naik, kadang turun. Seringnya naik atau seringnya turun? Kok sama sih? Dan kita bersama-sama ingin memahami kenapa iman itu naik. Kita ambil bagaimana naiknya iman itu, yazidu bit-ta'ah. Pertamanya iman karena ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyat. Dan iman turun karena maksiat kepada Allah. Makanya ada surat favorit ya, An-Nas. Apa coba? Kita bermohon perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin. Dengan 3 sifat yang Allah miliki kita berlindung. Hanya dari min syarril waswasil khannas. Hari ini semangat, ayo kita berubah, berhijab, kajian. Besok belum tentu. Kalau bukan karena minta sama Allah. Ngaji enggak ya? Ngaji enggak? Mau yang ngaji apa yang enggak? Hadir enggak? Hadir enggak? Hadir enggak? Kira-kira ikut yang mana? Bisikan yang kuat. Makanya kita harus minta sama Allah. Jadi hijrah itu mananya luas. Ada yang memaknai bahwa hijrah itu secara hakikinya pindah, ya kan? Dari satu tempat ke tempat yang lain. Min ardil kufri ila ardil Islam. Dari bumi kekufuran kepada Islam. Atak atau meninggalkan. Biasanya maksiat aja, kemudian jadi taat, ya kan? Ini merupakan makna hijrah secara sederhana. Tetapi ketika dikaitkan dengan ulama fikih, ada para ulama tasawuf, mungkin kita ambil yang paling simpel saja. Karena kalau dijelaskan, insya Allah dibaca saja di sini sudah lengkap. Insya Allah. Kalau mau lengkap lagi, nanti cari di Gramedia, mungkin ada buku-buku yang ya, menjelaskan tentang makna hijrah itu sendiri. Mungkin mau menjadi inspirasi nanti menulis. Kan di sini di akhir katanya, hijrahku seperti ini, hijrahmu, nah, dituliskan. Dari buku kecil, mudah-mudahan Allah mudahkan bisa menjadi motivasi untuk yang membaca. Jadi hijrah dalam konsep kalau misalkan kita berkaitan dengan hukum gitu ya, kira-kira seperti apa? Hati itu yang menguasai Allah. Makanya kita harus memohon kepada yang memiliki hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berbicara tentang hijrah, berarti ada niat yang harus kita jaga. Ya kan? Niat yang ikhlas bisa menyebabkan amal kita diterima. Makanya dalam bab fikih ada hukumnya wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Nah kalau kita hijrah artinya dari yang baik ke yang buruk, ya nggak boleh. Tapi kalau kita berhijrah dari yang keburukan kepada kebaikan, harus. Terkadang ada yang berpikir untuk melakukan kebaikan, tidak perlu. Saya mau istighfar dulu, ngapain? Ngaji nggak ya? Mesti istighfar dulu. Jadi sebetulnya
ketika kita mengerti bahwasannya Allah yang menguasai hati kita, berarti kita minta kepada pemilik hati agar Allah menjaga hidayah yang Allah kurniakan kepada hati kita, agar terus Allah jaga sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk menjaganya dan istiqomahnya yang sulit. Orang bisa berubah kapan saja, termasuk kalau orang itu mudah bergaul, mudah terwarnai, betul nggak? Tapi kita harus berusaha memohon terus kepada Allah. Karena hidayah pun ada hidayatul taufik, ada hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Contoh nih, ketika kita membaca Al-Quran, bahwasannya dalam Quran itu kalau kita baca dan kita yakin itu semuanya adalah datang dari Allah. Surat yang kedua, surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu sumber hidayah. Berarti kan dijemput tuh hidayah itu. Kalau orang baca Quran berarti dia lagi menjemput hidayahnya Allah. Dan untuk meraih nikmatnya, untuk bisa dimudahkan untuk membaca Al-Quran, itu perlu ada motivasi. Ada terkadang orang datang motivasi dalam diri, itu yang diberikan Allah. Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, dia punya paman yang ikut ya membela Rasulullah SAW. Ketika didatangi oleh kaum Quraisy, datang kepada pamannya Nabi Abu Thalib yang sudah sampaikan kepada Muhammad agar meninggalkan dakwah ini. Mau wanita cantik, mau kedudukan, ataupun mau harta, akan dikasih. Paman sampaikan, kata Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Andaikan mereka memberikan matahari tangan kananku atau bulan di tangan kiriku, tidak akan kutinggalkan dakwah. Jadi ketika seseorang itu memahami bahwa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah, itu hidayah taufik yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Muhammad, kata Allah, innaka lan tahdi man ahbabta. Sedihnya bagaimana kebayang Rasulullah, padahal pamannya yang begitu sangat membela, dia cintai, bahkan sepeninggal kakeknya dititipkan kepada pamannya, sehingga istrinya Abu Thalib pun, Masya Allah, namanya juga Fatimah juga, dan Masya Allah, menjadi kasih sayangnya betul-betul tumpah kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah ketika wafat, istrinya Abu Thalib pun begitu sangat kehilangan, sampai memakaikan bajunya untuk kain kafannya, mohonkan ampunan untuk ibunya. Dia kan sudah dianggap sebagai ibu, tapi ternyata pamannya, ya suami dari Fatimah itu, tidak ikut dengan apa yang diberikan oleh dan dikaruniakan oleh Allah kepada setiap para sahabat yang bersama Nabi. Akhirnya Rasul pun diberikan satu ayat Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Innallaha yahdi man yasha. Allah maha memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi hidayah itu diminta, dijemput. Kalau ternyata Allah telah memberi kita di jalan yang indah ini, kita tinggal minta sama Allah. Allahumma hdina wahdibina waj'alna sababan liman ihtada. Kita pun merasakan nikmat dalam hidayah Islam ini. Ya Allah, jadikan aku juga orang yang menjadi wasilah orang lain dapat hidayah. Kebayang nggak? Misalkan Walia berdakwah dengan menulis, dengan membaca, ada berapa orang yang ternyata paham, oh saya harus berubah nih. Jangan berpikir panjang untuk berubah, berhijrah ke arah yang lebih baik. Jadi amal jariah insya Allah. Mudah-mudahan kita pun bisa menjemput hidayah dengan cara yang Allah berikan. Bertetangga dengan seorang yang ketua majlis taklim misalkan, ngaji yuk bu, iya nanti. Ngaji yuk bu, duluan. Kata si ibu, ditungguin kok nggak datang. Itu cara Allah menyayangi kita. Keluh-keluhnya udah datang tuh, tapi kita sambut apa enggak gitu.
Alhamdulillah, ketika disambut maka hawa nikmah, maka nikmatilah. Sesungguhnya dalam sebuah majelis ketika dibacakan ayat Allah, ketika disini dikaji yang mengingatkan kita kepada Allah, walaupun tadinya mau mampir aja, singgah sebentar. Karena boleh jadi di situ ada rahmat Allah, ada ampunan Allah. Dan itu tuh mungkin dengan satu ayat yang ada dalam Al-Quran, silahkan nanti dibuka saja. Bahwasannya hidayah itu mahal dan menyembah Allah itu harus sampai kematian menjemput. Dalam surat An-Nahl ayat ke-99 Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai kematian itu menjemputmu. Berarti bukan lagi semangat, bukan lagi banyak teman, bukan lagi sendirian saja, tapi dalam kondisi apapun kita terus beribadah kepada Allah. Mau sedih, mau senang, ya, kalau banyak uang atau tidak, karena semuanya akan dijemput oleh Allah. Allah alam bisawab, Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita mengamalkannya. Amin. Insyaallah. Baik, Teh Hani, amin ya rabbal alamin ya. Kalau udah dengerin Teh Hani tuh ya rasanya adem langsung ya. Dan tentunya jadinya kita bermuhasabah bersama di sini ya. Sedikit aku mau bacain, ini bagus banget kalimatnya yang ada di buku ya. Bismillah bisa. Sebanyak apapun batu atau kerikil, seterjal apapun halangan di depan, jalani saja, hadapi saja. Memang itulah yang harus kita lalui, nanti juga terlampaui. Bismillah bisa. Yakin ada Allah yang akan selalu menolong hambanya. Sambil jalan, perbaiki sholat, tingkatkan amal dan ketakwaan, tambahlah sabar. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dong, sekali lagi dong untuk Mbak Lia dan Teh Hani. Dan di buku ini terakhir tuh ada kumpulan tips juga ya. Iya. Kumpulan tips, tantangan dan doa hijrah. Nah itu bisa teman-teman coret-coret di situ. Bukan coret-coret dong ya, jangan coret-coret ya. Ditulis-tulis di belakang sini ya, biar supaya kita bisa jadi diary juga di belakang nih ya. Lucu banget nih, bisa di checklist ya. Baik kalau gitu kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Seperti yang tadi saya bilang ada 10 souvenir nih yang nanti akan dikasih ke 10 penanya ya. Dan ada 3 orang penanya dari live TikTok. Udah ada apa belum teman-teman? TikToknya Gema Insani udah ada belum? Oke, yang dari sini dulu deh teman-teman yuk. Ada yang mau bertanya silakan. Silakan yang paling depan. Aduh, Mbak Doris kan nanya. Lanjut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sih sebenarnya gampang banget. Tapi saya sering kesulitan kalau Mbak Lia lagi males, kan kadang-kadang malesnya kan naik level ya. Males pertama bisa diatasi, males kedua udah lain lagi, catatannya juga udah lebih hebat lagi gitu. Jadi aku mau nanya sama Mbak Lia, apa ya yang benar-benar bisa men-trigger Mbak Lia untuk bangun lagi, padahal tantangannya lebih besar lagi. Pasti kan butuh ilmu lebih besar lagi untuk mengalahkan tantangan yang lebih besar lagi gitu. Nah itu yang pertama buat Mbak Lia. Terus kalau Ustazah, dua-duanya ya nggak apa-apa ya. Nah, Ustazah Hani, tadi kan Ustazah bilang kalau kita itu kalau udah tahu bersegeralah gitu ya. Tapi Ustazah kadang-kadang tuh ada perasaan gini, kalau aku pribadi ya, ini kan udah lumayan gitu saja, udah lumayan kok aku gitu, ada perasaan nggak apa-apa lah, bukan nggak dikerjakan tapi agak delay. Aku kan udah lumayan harus, soalnya di luar sana banyak pendapat aku udah menghargai diriku gitu loh. Jadi usahanya di luar selalu ada jangan tekan dirimu gitu. Itu kan di kepala aku tuh kadang-kadang mau pikir jangan ditekan Doris, jangan too much, kamu tuh udah gitu. Padahal ilmu baru tuh depan mata udah harus begini gitu kan. Terus merasa aku kan dibandingkan kawan-kawanku aku udah jauh lebih tinggi. Ada itu ya saja kayak bukan ria ya, aku bilang ya merasa ujub lah kadang-kadang. Karena tadi di luar tadi itu orang-orang bilang don't press your
jangan tekan banget lah gitu. Gak usah merasa hidupmu terlalu terpressure gitu Ustazah Hani. Ya. Yang mau nanya mana ya batas-batas muslimah itu? Ini perlu nggak sih ku kerjakan sekarang? Apakah aku dibayang-bayangi sama banyak banget tulisan di sosial media yang udah deh nggak usah di push gitu Ustazah. Ya, udah itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah nih, Mbak Doris pertanyaannya. Ada dulu ya. Sebelumnya menyapa dulu dong. Hai Budi, hai Budi. Ada siapa lagi? Saya mau nyapa siapa lagi? Iya, tadi saya melihat Masya Allah ternyata ada tamu spesial yang nggak disangka-sangka nih. Assalamualaikum, ada Risti Tagor. Mana tadi aku lihat? Oh, bawah. Sama ada Ria Miranda. Ini sahabat Liko dengan guru yang sama Teh Hani. Terus ada Jihan Fahira. Baik, Jihan. Makasih udah datang ya Jihan. Udah berapa tahun nggak ketemu? Ya Allah. Pandemi memisahkan kita, Masya Allah. Dan teman-teman yang lain yang baru Iya. datang juga ya. Teman-teman yang baru datang, maaf ya kalau yang di belakang duduknya jadi nggak bisa melihat. Nanti kita ada foto bareng ya. Iya, lama-lama digeser nih semua. Bagus semua lama. Iya. Masya Allah nih. Oke, nah, mungkin yang jatuh hari dulu aja. Saya tak mikir dulu ini pertanyaannya Mbak Doris ini susah ya. Masih PR Mbak. Kalau Teteh tadinya kirain Pak Lia mau jawab, udah cukup gitu. Alhamdulillah sama. Teteh pun ini karena berangkat dari kasih sayang ya. Nah, semuanya ingin sama-sama perbaiki termasuk Teteh sendiri. Karena sebetulnya hijrah itu harus sama-sama. Karena minta doa kepada orang yang tersayang, orang tua tertua yang masih ada. Kalau yang masih jadi istri minta ridhonya suami karena berkah nanti insya Allah. Jadi dalam mengawali apapun tentu kita harus memulai dengan bismillah. Sederhana sebetulnya. Ketika kita membuka pintu mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Itu kadang sesimpel itu. Maka bersyukur ketika yang masih punya anak-anak kecil, ayo sayang kita doa dulu. Itu cara Allah agar kita terus ya, menanamkan hal-hal yang terkecil dulu. Karena kalau yang langsung yang berat, nanti kalau khawatirnya semangat di awal, akhir-akhir udah. Nah, kalau semangat di awal saja, padahal kita mohon sama Allah apa? Allah majal khair amalina khawatimuha. Ya Allah jadikan sebaik-baik amalku di akhirnya, gitu kan? Nah, jadi kita awali semua dengan Bismillah. Adapun prosesnya apa yang terjadi di perjalanan, kita minta sama Allah apa yang kita lakukan karena sudah diawali dengan melibatkan Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga. Bahkan kalau punya agenda 5 atau 3 atau hanya 2 saja atau hanya 1, kalau itu yang terbaik, mudahkan berkahi Allah. Kalau ternyata itu tidak baik untuk kita, malah menambah dosa, gantikan dengan yang lebih baik. Bukan udah deh di rumah aja mati, ya kan? Cicing di bumi, kata orang Sunda, kita diam di rumah. Tapi ternyata apakah di rumah itu jadi baik? Yang dibuka akhirnya sosial media. Kira-kira ketika membuka itu kita menambah kebaikan atau menambah keburukan? Tanya, gitu kan? Nah, mungkin yang pertama yang harus dan yang utama ya kita minta sama Allah. Bismillah, terus kita betul-betul minta sama Allah. Mau pakai bahasa Indonesia juga boleh, pakai bahasa orang Jawa, pakai Jawa, pakai Sunda, orang Sunda silakan. Karena biasanya kalau berdoa dengan bahasa kita nikmat sekali, betul nggak? Setelah itu kita cari kira-kira kalau kita bisa semangat dengan apa? Kita hadir majlis ilmu, berteman dengan orang yang saleh, yang salihah, itu untuk menjaga istiqomahnya. Karena ternyata kalau kita membuka misalkan media sosial satu teman kita, sahabat kita, menambah kebaikan, tidak masalah. Jadikan dia teman walaupun mungkin tidak pernah bertemu, ya kan? Karena sungguhnya teman yang sungguhnya adalah ketika mengingatkan kita ketika kita salah dan memotivasi kita ketika kita lemah ataupun lemah. Mudah-mudahan mengawali semuanya dengan istiqomah. Ibaratnya gini, contoh simpelnya, sholat duha itu kan sunnah ya, 2 rakaat, sama dengan sholat subuh kan 2 rakaatnya, tapi yang lain adalah niatnya tadi. Nah, ketika sholat duha itu 2 rakaat sudah bisa kita
Jadikan sebagai ibadah sunnah harian kita. Mungkin bagi orang lain itu hukumnya memang sunnah, tidak akan berubah jadi wajib. Tapi kita mewajibkan diri. Pokoknya kalau sudah mau keluar rumah atau kita sudah kondisinya jam 8, ada yang sholat duhanya jam 9, sudah, ataupun jam 10, atau misalkan kita terlupa, ya Allah sudah jam 11 belum sholat duha, sholat. Ya Allah, biasanya jam 10, saya jam 11 belum sholat nih. Walaupun 2 rakaat dari mulai gadis sampai cucu 2, yang lagi punya cucu di sini, itu masih 2 rakaat, tapi istiqomah. Itu jauh lebih baik kan? Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa ahabul a'mal, amal yang paling dicintai itu adwamuha wa in qalla, yang sedikit tapi continue, daripada yang 8 rakaat terus enggak. Setiap hari kita lakukan. Maka fattaqullaha mastata'tum, sama-sama bertakwa semampu kita. Dan bukan berarti daripada dia kita masih mendingan ya, itu akan maju-maju. Yang mendingan kita masih pakai kerudung, dia muslim nggak pakai kerudung. Ya Allah, dia muslimah sholat wajib, ternyata sebelum duduk di masjid dia sholat, berarti tahiyat di masjid. Ayo bangun, ayo Han bangun Han. Kalau saya begitu, siapa lagi nama saya? Ayo Han bangun. Masa dia qobliyah, kamu enggak bangun? Di rumah mungkin nggak ada yang memotivasi kita, betul nggak? Baca Quran di rumah sendirian merasa benar, betul nggak? Tapi ketika ada misalkan teman kita miem, oh, kita aja kurang panjang, kepanjangan, pendek banget, kurang pendek. Nanti kurang panjang. Akhirnya yang terjadi kita kehilangan amal kebaikan kan? Karena satu huruf satu kebaikan. Kurang guna aja jadi kurang satu hurufnya, betul nggak? Inna, insya Allah ya. Begitu mungkin pelan-pelan, tapi continue. Jangan sampai hal yang tadi udah nih cukup deh. Jangan kamu terlalu memberatkan diri. Kan begitu ya? Jangan terlalu memberatkan diri. Nanti gimana? Kalau Teh Ani sih sharing aja ya. Dan juga dapat ilmu dari seorang ustaz ketika Teh masih belajar ya, sama-sama. Ternyata teman kita yang dari Suriah, ada yang teman kita dari Irak, ketika sama-sama belajar di satu universitas kan, satu fakultas syariah itu dulu Teh Ani masih di Jami Afrika, di Afrika Alami, masih di Khartoum, masih di Sudan. Itu fakultas syariah itu tidak dibuka untuk perempuan, jadi kita hanya bersebelas gitu. Kalau 11 dibuka, kita cari siapa teman-teman kita yang mau ikut fakultas syariah, dibuka akhirnya setelah ada 11 orang dari sendirian dari Indonesia. Yang bersyukur kepada Allah. Nah ternyata dipertemukan dengan satu teman yang kalau misalkan kita dari kondisi diam gitu, kamu ngapain? Itu simpel, betul nggak? Kamu ngapain? Berenung, zikir, istighfar, mengulang hafalan, atau lagi apa? Jadi dalam kondisi diem pun, jadikan diem kita itu ibadah gitu. Langsung iya, ke sini kan, kamu ngapain? Maksudnya apa? Kamu diemnya ngapain? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullah, la haula wa quwwata illa billah. Atau kamu lagi mengulang, walaupun cuma ikhlas diulang-ulang 3 kali, setara dengan khatam Quran. Oh saya nggak usah khatam deh, itu aja 3 kali. Ya kan itu, mungkin simpel itulah yang saya rasakan ya. Jadikan kalau ada beban apapun, hijrah itu nikmat kan, berarti harus dinikmati prosesnya. Itu nggak di sini. Tadi pernah baca gitu. Ini lama dengan Teh Ani, pertama kali sudah terbit itu Jazakillah khairan. Ini bisa untuk bacaan dari kisah-kisah motivasi kita juga, alhamdulillah. Ya Allah, kuatkan punggungku untuk menanggungnya, bukan hilang. Kita udah dipilih nih oleh Allah. Ada yang punya anak 2, dari anak 2 itu spesial dua-duanya, masing-masing punya kriteria dan keunikan. Pastinya biar semangat, unik aja, jangan melemahkan kita. Ternyata Allah punya maksud baik dengan ini semua. Dengan proses hijrah kita dari tadinya tidak bersyukur dengan
kok gini sih anaknya, kok gini sih suaminya, kok gini sih tetangganya, kok gini sih orang tua kita. Tidak, alhamdulillah. Nah, kulihal, tapi kalau ternyata menyenangkan, alhamdulillah, ini kita timus salihah. Sehingga semuanya dengan diberi rasa syukur kita. Jadi bebannya bukan kita minta dikurangi, tapi kuatkan punggung ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ya, pengalaman. Terima kasih Teh Hani. Lanjut ke Mbak Lia tadi ya. Silakan tadi. Kayaknya udah lupa pertanyaan. Udah lupa ya? Alasan biar bisa kabur. Iya, kayaknya tadi nanya tentang males ya. Iya, kalau lagi malas gimana? Karena kan pasti kan tantangannya nanti makin besar lagi nih kalau dalam proses hijrah gitu. Nah, kalau lagi malas gimana kalau Mbak Lia? Itu aku banget soalnya. Males sebenarnya. Ini maksudnya males apa nih? Males ibadah atau apa? Nah, kalau udah nulis tuh kan ada Iya. misalnya males. Oh, nulis nih, lebih ke nulis. Iya. Kirain ibadah. Oh. Iya. Kalau Lebih ke sharing hal itu, nulis. lebih hal Kan nulis. tadi kan Mbak Lia kan sampai setahun ya. Aku juga Kan setahun. prosesnya kan setahun. Itu kan pasti jatuh bangun, males, semangat itu. Iya. Nah, gimana iya. sih akhirnya Maksudnya bisa ini lebih dalam proses penyelesaian ya, penulisan. Iya. Iya. Memang sih, memang itu penyakit banget ya males itu. Dan itu memang kadang masih suka menjangkiti kita gitu ya, terutama saya gitu. Tapi memang gini, mengerjakan sesuatu itu kalau bisa kita punya modal satu apa, passion, kita suka. Karena ketika kita suka, kita akan berusaha melakukannya terus menerus gitu. Tapi kalau kita nggak hobi, nggak suka, nggak passion, artinya nggak passion tuh nggak semangat untuk, nggak punya keinginan lah untuk ke situ. Misalnya saya disuruh apa ya, bukan menulis ya, misalnya saya suruh menjahit gitu kayak baju Anda gitu, Disuruh jahit baju. nggak bakal jalan gitu kan, istilahnya ibaratnya gitu. Jadi kalau kita udah punya ini kan dalam hal menulis, insya Allah teman-teman atau Mbak Doris ini bertanya, pasti kita punya minat yang sama, pasti Mbak Doris juga suka nulis kan. Nah, jadi ya semangatnya ya satu ini, balik lagi kita seperti yang kita selalu dengar dari ustadz-ustadzah kita, tujuan kita Allah aja udah gitu loh. Jadi satu Allah, kita tujuan kita ini kan pengen mensiarkan sesuatu kebaikan karena Allah, pengen mengajak orang menuju ke Allah. Ya memang kalau dari segi itu untuk apa ya, cas dirinya memang Allah, tapi memang ada hal lain yang memang harus imbus ke kita, boosternya tuh ya memang saya harus menyemangati diri saya ini punya tanggung jawab loh. Dalam hari ini saya sama penerbit Gema Insani kan, saya harus selesai nih, masa iya saya ngerjain sesuatu nanggung gitu nggak selesai, tanggung jawab saya gimana dong sebagai anak dewasa ya, saya harus menyelesaikan itu sih. Rasa malas tuh ya dengan tanggung jawab pribadi bahwa kita harus menyelesaikan apa yang udah kita mulai gitu sih. Dan pertama tadi passion, kalau kita nggak passion ya saya juga mungkin nggak akan menyelesaikan tulisan, ngapain saya nulis aja nggak suka gitu. Dari awal saya juga nggak akan terima, tapi karena saya udah punya, emang saya tadi bilang saya suka nulis ya, itu memang godaannya di malas itu saya tentu menggoda dengan selesai deh gitu ya, atau enggak aku ngapain lagi habis ini pusing gitu kan, kadang-kadang rasa-rasa itu. Nah itu ya baik lagi satu Allah pasti ya, terus lah Allah kita punya tanggung jawab pada penulis gitu. Kalau dalam hal menulis dengan buku ya, memang tanggung jawab kita sama penerbit maksudnya ya. Tapi kalau dalam hal sosmed kita pengen berbagi gitu ya, semangatnya gini aja loh, kita tuh pengen punya sesuatu yang ketika kita udah nggak ada, kita tuh punya sesuatu yang membuat orang itu akan terus mengingat apa yang pernah kita sampaikan. Kalau orang itu seperti tadi kata Teh Hani, bisa terinspirasi, termotivasi atau berhijrah ya, lewat wasilah yang kita sampaikan, kita ajarkan gitu ya, itu kan mudah-mudahan jadi pahala jariah. Apa kita nggak kepengen kita punya pahala yang walaupun kita udah nggak ada, tapi tetap ngalir terus gitu ibaratnya. Kayak sekarang ini ya, dalam hal saya ini alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah dinikmati dan timus selihat ya. Allah masih perjalankan saya mengurusin kajian dakwah ini, dan ketika saya ngaji yang pas sama Mas Ustadz Umar itu tambah booster bahwa kita harus tetap ada di jalan dakwah ini. Itu yang menyemangati saya untuk terus. Kenapa? Karena dakwah itu hadiahnya surga loh gitu loh. Ini salah satu tiket ke surga. Jadi saya nggak pengen lepasin ini, dalam arti selama saya masih hidup, masih ada, saya pengen. Dan itu nih ya teman-teman, saya kasih tahu, itu saya tularkan ke teman-teman pengurus yang lain. Saya bilang sama mereka, kan kalau aku udah nggak ada, tolong terusin siapapun yang megang, mau ente Tunis, taklim remaja, taklim aku, jalanin. Kamu juga harus bisa menduplikasi dirimu juga nanti ke teman-teman yang lain. Semakin banyak generasi gitu nah ya, kaderisasi, regenerasi, semakin banyak teman-teman orang-orang yang mengikuti jalan dakwah kita atau jalan hijrah kita,
pahala ngali. Kayak tadi ada teman saya yang namanya Mbak Chandra datang, dia tuh salah satu founder MTK. Mungkin orang sekarang mengenal founder MTK cuman saya gitu, karena memang saya yang alhamdulillah kalau perjalanan tapi sebenarnya di balik saya tuh teman-teman banyak loh. Tapi mereka itu sekarang qadarullah ya karena punya urusan masing-masing, tanggung jawab masing-masing, keluarga yang juga adalah ibadah mereka. Akhirnya mereka kan tidak meneruskan untuk ngurusin ini. Ya nggak apa-apa, insya Allah mereka udah dapat itu pahalanya. Dengan ini masih jalan, mereka yang tadinya ikutan dan sekarang nggak ikutan itu tetap dapat. Saya bilang teman-teman, insya Allah ini pahala tetap untuk kalian juga. Dan itu yang saya pengen kenalin ke teman-teman. Saya nggak mau ini misalnya MTK, TK itu cuma orang kenalnya kan mungkin saya. Itu yang alhamdulillah kan saya mungkin yang diketahui orang, tapi yang nggak diketahui ada Mbak Chandra, ada Meli mana di situ. Nah, itu yang benar-benar kalau mau cerita nanti panjang lagi nggak usah ya. Awal perjalanannya MTK itu awalnya emang kita tuh cuma ya ngaji biasa aja sih, belajar tahsin gitu. Nah sampai sejauh ini, sampai saya kemudian nulis buku itu juga karena kajian. Ini saya kasih tahu ya, yang aku dan hijab buku itu saya juga dapat kesempatan menulis itu karena saya ngaji. Ketika ngaji kajian, sebelah saya tiba-tiba ada ibu-ibu gitu loh. Saya tuh waktu itu juga cuma asal nyeplos, kayak kemarin saya cerita sama Rumaisan yang asal nyeplos pengen bikin buku. Sama, itu juga kejadiannya kayak gitu. Saya pengen bikin nulis buku deh, orang sekarang banyak yang berhijab ya, gimana sih orang-orang pakai hijab. Ternyata sebelah saya baru kenal hari itu juga. Ya gini, lah ya wis toh sama aku aja sini tak bikinin, aku kan ini. Ya dia penerbit, orang penerbit. Nah itu kan Allah kayak ngasih jalan gitu loh. Emang gak ada yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Qadarullah itu semua pasti ke atas izin Allah, dan itulah yang dibilang tadi lihat karpet. Jadi balik lagi kerasa malas ya balik lagi kita tanggung jawab sama penulis satu, dan Allah lagi tujuannya. Jika kita tahu kita ini mau apa sih, mau ke surga, mau ketemu Allah tuh di surganya, bukan mau surga balik. Jangan sampai mau surga balik di bukan surganya ya. Ya mau nyebut takut salah. Jadi nah jadi intinya kalau udah ingat Allah kita akan semangat. Terus kedua ingat semangat itu karena kita punya passion ya sesuai bidang. Kalau nggak suka nulis ya pokoknya kita pengen menebar, pengen menyebarkan kebaikan dan agar orang lain mau gitu loh, apa ya istilahnya, cinta sama Allah, mau berjalan-jalannya Allah. Ibaratnya kita nih ya Mbak, kalau kita punya kita ke restoran apa senang kan kita pasti ngajak orang sini. Nah sama dakwah itu juga kita senang, udah senang sama Islam, senang ngaji, senang kajian, senang bikin buku, senang ngurusin kajian, kita akan ngajak orang sini ikut sama aku jadi pengurus, sini ikut ngaji, soalnya asik nih, kayak kita promosiin baksonya ini enak loh, enak, cobain kayak gitu. Jadi rasa semangat itu modelnya kayak gitu, insya Allah nggak males gitu. Semangat Mbak Doris. Baik, terima kasih Mbak Lia, Teh Hani, jawabannya insya Allah benar-benar membuka wawasan, membuka hati juga. Dan intinya sih sebenarnya balik lagi ke niat juga kan ya. Kalau misalnya niat kita memang sudah insya Allah karena Allah gitu kan, dan tadi didukung passion, semangat, insya Allah akan bisa melawan rasa malasnya itu tadi. Oke, lanjut ya, kita mau ke pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman di live TikTok dulu ya. Sembari teman-teman yang di sini kalau ada yang masih ditanyakan, kita masih punya waktu, tenang aja ya, insya Allah. Di sini dari TikToknya @gemainsani_official. Nah, ini ada dari @okanani00 ya. Bagaimana untuk cara tetap istiqomah dalam kebaikan, dan kalau sudah menjadi baik bagaimana agar tidak merasa paling baik? Nah ini sebenarnya tadi mirip-mirip ya sama pertanyaannya dari Mbak Doris ya. Dirangkum sedikit lagi boleh mungkin biar supaya yang di TikTok dengar juga kali ya. Teh Ani boleh bagaimana agar kalau sudah menjadi baik bagaimana agar tidak merasa paling baik gitu. Mungkin singkat aja ya Teh, nanti habis ada 2-3 pertanyaan. Ini berat nih, pertanyaan berat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada apa yang diharapkan oleh kita, bahwasannya apa yang kita lakukan ketika kita niatnya karena Allah pasti akan mendapatkan pahala dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwasannya pahala istiqomah itu besar, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 pun dijelaskan bahwasanya innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sungguhnya orang-orang yang menyebutkan Tuhan kami Allah, rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Keutamaannya tidak akan mendapatkan rasa khawatir, rasa takut ya. Karena sesungguhnya Allah bersamanya.
Dalam surat Taubah ayat 40 juga sama, ketika Rasul bersama sahabat Abu Bakar Siddiq kan, kekhawatiran Abu Bakar, kesedihan khawatir Rasul dalam kondisi bahaya gitu kan, karena orang-orang musyrik kan mencari Rasulullah SAW ketika Rasul berhijrah dalam arti yang sebenarnya gitu, hijrah dalam arti sebenarnya. Apa jawaban Rasulullah SAW ketika melihat Abu Bakar Siddiq dalam kondisi menangis? La tahzan innallaha ma'ana. Ini kembali yang bisa menjadi nutrisi ya bagi orang yang ada kekhawatiran gitu ya. Kira-kira ini benar nggak ya jalan yang kita tempuh gitu. Bahwa kita minta lagi sama Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena sesungguhnya manusia itu tempatnya sama. Orang bertakwa pun Ya. bukan berarti dia lurus-lurus saja. Lihat boleh nanti di dalam surat Ali Imran ya, surat ke-3 ayat ke-133, 134, 135. Bahwasannya salah satu ciri karakteristik orang bertakwa itu adalah apabila idza fa'alu fahisyah. Ya kan manusia biasa nih, orang bertakwa juga. Apabila melakukan fahisyah, satu dosa, a'udzu anfusahum. Jadi ketika melakukan dosa mau besar mau kecil, kan? Rasa ataupun tidak, apa yang dilakukan? Zakarullah, ingat Allah. Kita dari mana? Kita ini siapa? Allah melihat apa yang kita lakukan. Langsung ingat Allah. Apalagi alhamdulillah seorang muslimah yang sudah berhijab. Ya Allah, saya jadi setelah ingat Allah apa? Fastaghfiru li dzunubihim, dia mohon ampun. Astagfirullah. Mungkin ingatnya setelah melakukan dosa langsung, ada yang diingatkan oleh orang lain, ada yang diingatkan dengan baca status orang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, hanya sekedar itu yang diposting oleh sahabat kita, teman kita, kita buka misalkan sosmednya. Bayangkan, astagfirullah, iya ya, kita buka, oh kematian pasti menjemput. Gimana kalau kita lagi melakukan dosa? Gimana kalau kita lagi ibaratnya sekali jangan ngaji terus deh, sekali ya keluar dari zona yang solehah-solehah gitu. Ternyata lagi demikian Allah juga nah, itu. Jadi dihadirkan yang seperti itu agar kita bisa mudah-mudahan ya Allah memberikan istiqomah, karena taufik itu dan hidayah dari Allah SWT. Ya, mudah-mudahan Jadi kita mesti ingat bahwa ya gak mungkin kita udah hijrah gitu akhirnya merasa udah baik nih gitu, udah gak bakal bikin dosa, itu nggak boleh ya Teh Hani ya. Pasti kita berdosa, pasti kita sejak Bani Adam itu pasti melakukan dosa ya. Mungkin satu ayat yang mungkin bisa dihadirkan lagi, bahwasannya Allah pun inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Dalam diri kita hari ini bersyukur, besok Ya. enggak. Ya Allah, hujan terus, hujan nggak kering. Kira-kira benar apa enggak ya? Ya kan? Oke. Nah, ini pertanyaan menarik nih ya dari Okta 000 juga nih, masih dari live TikTok. Kadang-kadang kita kan kalau dalam proses hijrah gitu pasti kan kita masih suka ingat-ingat, oh dulu tuh aku begini loh gitu, dulu ketika aku lagi jaya-jayanya gitu, atau ada juga yang bilang ya waktu itu aku masih zaman jahiliyah gitu, bercanda-bercanda gitu. Nah tapi apakah hijrah seseorang itu jadi tidak bernilai pahala kalau kita tuh kayak masih bangga dengan kehidupan dulu gitu, jadi kita masih kayak dia suka cerita-cerita, dulu tuh aku begini-begini loh, tapi ya sejak hijrah ya begini-begini gitu misalnya, atau ya gitu Teh, adakah apakah hijrah seseorang itu tidak bernilai pahala gitu pertanyaannya jika masih bangga dengan kehidupan dahulu? Insyaallah ya, nanti dilengkapi sama Pak Lia. Nih Teteh hanya sharing, mudah-mudahan banyak sekali nanti yang lebih lagi ketika ikut kajian yang ustaz-ustaz ya, insyaallah. Akhwati salihah, ketika tadi pertanyaan untuk mengingatkan Teh Hani khususnya gitu, bahwasannya ketika kita berhijrah tentu satu hal yang perlu kita ingat, Allah itu memberikan potensi dua, ya kan, dua potensi, betul nggak? Inna hadainahu najdain, diberikan potensi untuk kufur dan bertakwa. Fa'alhamaha fujuraha fataqwaha.
diilhamkan potensi ini mana yang kita asah gitu. Kemudian akhirnya kita selalu ada yang bisikin, misalkan Teh Hani di sendiri lah. Ketika kita setel alarm jam 3 atau setengah 3, tahajud solihah, tahajud Han gitu. Ayo Han tahajud. Gak apa-apa rekam suara kita, kemudian supaya bangunkan, ayo Han tahajud, Allah mau kamu gitu. Tapi udah disetting setengah 3, malah setengah 3, masih setengah 3. Ada yang suka bisikin gitu kan? Masih panjang. Malam yang dingin, apalagi hujan. Gak apa-apa kali, jam 3-an, gak apa-apa kali. Aduh, aku banget gitu kan? Semuanya begitu, tadi pun sama. Nah, ketika sudah kita berupaya ikhtiar kan, kita minta suami kita bangunkan ya, kalau bangun duluan. Yang mana yang kita asah nih? Apakah bisikan yang baik kalau kita ikuti, atau kita selalu tunggu bisikan yang kedua? Nah, itu yang akan mampu bisa kita minta terus sama Allah agar diberikan kekuatan. Alhamdulillah nasyatan rajim. Ayo bangun. Tidak baik setan bangun lagi, nggak begitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah bangga dengan sesuatu yang pernah kita lakukan dari keburukan. Itu yang dulu aku nih begini, dulu begini. Ingat, Allah itu mengampuni setiap dosa yang kita lakukan. Bahkan dosa itu yang tahu kan hanya kita sama Allah saja. Ilal mujahirun, kecuali orang yang menyampaikan tadi malam aku buat ini. Dosa itu disebutkan kepada orang lain. Makanya ketika dosa itu antara kita dengan Allah, Allah Maha Ghafur Rahim. Ampun ya Allah. Jangan pernah diucapkan, disampaikan. Cukup Allah yang tahu. Yang mungkin saya dulu tidak baik, jangan ikuti. Kalau yang pernah tahu saya misalkan tidak baik dan keburukan saya itu ternyata diketahui orang lain, jangan diikuti. Yang ada doakan saya istiqomah. Jadi boleh jadi saya minta dari siapapun untuk membunuh kesombongan, untuk supaya istiqomah. Ketika keluar rumah, bayangkan bahwa kita akan dipertemukan dengan orang yang jauh lebih baik dari kita. Mungkin tampilannya dia biasa aja, tapi dia di mata Allah mungkin lebih baik dari kita. Ketika misalkan, oh bagus banget ya, Masya Allah cantik banget, enak banget masakannya. Tanpa Allah kamu nggak bisa masaknya. Tanpa Allah, jangankan ibu-ibu mau mendengarkan misalkan kata-kata yang sedikit yang kita sampaikan, kalau tahu dosa, karena dosa itu kan andaikan itu dosa kotoran yang menjijikkan, jangankan ada yang mendekat, jangankan ada yang mendengarkan, mungkin dekat juga nggak mau. Setiap melakukan dosa seperti ada satu kotoran yang nempel di kita. Andaikan kalau kita bayangkan begitu, ya Allah tutupi aib kita. Boleh aja nggak tahu aib kan. Jadi mau deket-deket. Makanya Allah Maha Satir. Berarti mana yang nikmataka wa afiataka wa sitraka. Dalam setiap pagi dan sore kita mohon. Semoga Allah menyempurnakan penutupnya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, oke baik. Jazakillah khair Teh Hani penjelasannya ya Mbak Lia, kayaknya kita juga harus ini lagi deh, sapa-sapa lagi teman-teman yang baru hadir, kayaknya ada yang baru hadir lagi. Kayaknya aku ngeliat ada Kakak Ratu Anandita. Ini juga penggerak dakwah Hijrahers. Kak Ica sama Kak Ica. Kasih sama Mbak Halo, Ica. Masya Allah. Mbak Ica ini hijrah, beliau sekarang udah gak malaf lagi ya. Malaf tuh kalau masih baru ya, sekarang udah lama, berarti udah Islam. Iya dong. Lebih Kak Islam Ica. daripada Islam dari lahir malah. Masya Allah. Makasih ya semuanya udah datang, juga ibu-ibu yang udah dari awal tadi. Ada saya satu teman tadi malah sebelum saya datang udah datang duluan, teman online. Paling pagi teman Masya Allah, online. ya. Terima Iya. kasih semuanya. Masya Allah, iya. Nah, kita pengen tanya dulu nih ke teman-teman testimonial kali ya, dan kayak pengalaman ini juga Ada nih. yang udah pernah baca, Ada yang udah pernah baca, katakan lagi juga. ada yang udah pernah baca beneran langsung ya, udah sebelum sampai sini tuh udah pernah baca gitu bukunya Mbak Lia ini. Nah, kita mau panggil aja langsung orangnya. Ya kan, langsung ditodong aja Langsung ya. todong aja ya. Mbak Duning, Mbak Duning. Mbak Duning. Mbak Duning, silakan Mbak. Ya, mana aja ke depan. Gitu aja sih, gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya alhamdulillah udah pernah baca buku Aku dan Hijrah ini dari Mbak Lia. Terus tadi kayak dibilang sama Kucil di awal, ketika membaca buku ini itu terus menemukan ada kisah yang mirip sama kita gitu ya. Bahkan mungkin dia ceritanya tuh sebenarnya lebih seru gitu, lebih lebih bikin baper gitu kan. Kadang kita merasa, aduh cobaan gue berat banget nih habis hijrah, aduh kayaknya ini susah banget kok hidup habis hijrah. Tapi kemudian ketika membaca buku itu, ini cobaannya lebih berat loh dari lo gitu. Lu sok ini banget sih, sok paling menderita gitu. Ternyata ada yang lebih gitu. Jadi kayak bukan cuma berasa punya teman, tapi ada guru gitu teh. Jadi kayak ada guru yang kita nggak kenal dan nggak tahu siapa orangnya. Tapi emang banyak banget yang bisa dipelajari dari situ gitu. Walaupun Mbak Lia nggak bilang orang-orangnya siapa, tapi mungkin saya bisa nebak. Tapi mending nggak usah disebut. Iya, Jadi nanti balik lagi emang saya mirip gitu ya, karena tadi mirip kayak ceritanya. kata Hani itu bahwa kalau kita punya keburukan di masa lalu itu adalah aib yang seharusnya kita tutupi. Maka saya bersepakat juga dengan siapapun yang pernah saya ceritakan ini anggap anonim aja ya. Anggap itu kita lah gitu. Iya betul, nah itu maksud saya. Jadi ketika baca, walaupun saya mungkin bikin ini saya tahu orangnya, tapi pas baca kisahnya, oh ini kayaknya sebenarnya aku nih yang lagi diomongin gitu. Jadi emang seperti konsep itu seperti diary banget dan sehabis membaca buku itu Mbak Lia tahu ya, aku bikin kayak semacam resume dari yang tadi dibacain sama Pucil juga kayaknya itu masuk dalam resume aku. Emang bagus banget tulisan-tulisannya itu karena saking bagusnya dan pengen orang lain baca juga. Kayak Mbak Lia bilang tadi, ini ada yang bagus kita infoin, bukan cuma bakso yang kita infoin, tapi juga cerita seperti ini yang sangat menginspirasi orang lain yang mungkin juga sekarang sedang mengalami hal yang sama gitu Mbak Lia. Jadi buat teman-teman yang belum baca, mumpung ini banyak banget di depan, sekarang promosi ya Mbak, boleh ya? Diskon kali ya. Diskon, Semoga. iya. Tadi diskon kan kalau kita install aplikasi itu, jadi bisa dapat diskon. Jadi yang belum punya bukunya, monggo silakan langsung beli di depan. Promosi Ya, tetap ya. makasih, Mbak Lia. Terima kasih. Oke teman-teman, masih ada nih souvenirnya aku lihat di belakang ya, dari Quran Az-Zahir, Quran Al-Huda, Sari Lemon dari Random Farm, mukena, totek dan sarung galon dari Miss Alina. Silakan, siapa yang mau bertanya? Lebih banyak langsung. Aku ke belakang dulu ya, aku ke belakang dulu, dari tadi kan yang di depan. Tadi perasaan yang angkat dua ya, ini kasih ke temennya. Oh yang mau tanya banyak, oke silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah ada pertanyaan untuk Ustazah Nur. Nama saya Elendra Agustina. Saya punya pertanyaan untuk Ustazah Ani. Tadi kan Ustazah Ani kan menceritakan tentang kisah paman Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau tidak mendapat hidayah sampai beliau wafat. Saya spesifik karena saya sering mendengar kisah itu ya. Cuma tadi sedih lagi karena teringat ibu saya yang masih beragama Nasrani. Ya, alhamdulillah sekarang beliau kan tinggal dengan saya ketika ayah saya meninggal dunia. Mungkin informasi bahwa ayah saya Muslim. Anak-anaknya yang masuk Islam dari Nasrani masuk Islam. Tapi syukur alhamdulillah kan semua sudah berkeluarga. Nah, pertanyaan saya, sebetulnya saya ingin semua anak ayah saya dan kakak saya pengen sekali, karena tinggal beliau aja yang belum menjadi Islam. Ya, paling kita sesekali gitu ya ngasih tahu beliau kalau rindu sama papa atau nanti kita mau ketemu lagi di surga gitu. Ya kita mama masih Islam dulu gitu. Terus dia bilang kenapa surga saya kan juga ada gitu, siapa tahu kita ketemu juga karena kan kita susah untuk dakwahnya ya gitu. Jadi memang butuh waktu dan kalau saya banyak dapat masukan dari ustazah, akhlak kita dulu dengan orang tua. Biasanya nanti hidayah akan menyusul selain doa. Nah, tips apalagi yang selain kami anak-anaknya berdoa gitu ya,
dan berbuat baik, dan insya Allah tidak ingin menyakiti hatinya gitu ya, untuk membahagiakan beliau. Apalagi tips yang bisa kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya. Wah, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Iya, Ada Bismillahirrahmanirrahim. Yang paham betul ya, perasaan seorang anak ya yang memiliki orang tua yang melahirkan kita, hampir berbeda keyakinan. Dan ini semuanya tentu tidak mudah, kan? Tapi ingat lagi bahwasannya dalam surat Al-Ankabut semua pasti diuji. Ujiannya berbeda-beda. Mudah-mudahan usaha kita, kan yang dilihat oleh Allah bukan hasil. Bagi Allah mudah untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi sekarang Allah ingin melihat sampai di mana kesungguhan orang itu menjemput hidayah. Ini kan lingkungannya sudah muslim, suami, anak-anak. Sekarang hanya tinggal satu, caranya adalah seorang anak memohon kepada Allah. Tidak ada keinginan lagi kecuali Allah memberikan hidayah Islam kepada ibunda. Karena ini pernah dirasakan juga oleh saudari kita, Teh Ani Gopuna punya jamaah ya yang memang sepeninggal dari ayahnya, ibunya balik lagi karena teman-temannya di lingkungannya taat sekali untuk ke tempat ibadahnya. Jadi terpengaruh lagi. Dia sudah ikut dengan suaminya dan sudah biasa kesibukan ketika Ramadan, dia memasakkan sahur, untuk berbuka juga sama. Dan semuanya merasakan bahwasannya ibunya seperti bukan berbeda keyakinan gitu. Tapi satu saja, dia tidak beriman kepada Allah. Itu kan jurang perbedaannya besar. Tentu ketika kita menyampaikan, mama masuk surga nggak, nanti berkumpul lagi. Nah jawabannya, mama juga punya surga. Dan itu kan hati itu milik Allah. Anaknya ada berapa? Semua anak meminta kepada Allah. Harus yakin dahsyatnya kekuatan doa, ya kan? Dalam setiap makanan yang diberikan kepada ibunda, kita juga minta, ya kan nggak masalah. Ya Allah, semoga makanan yang mama makan ini, manggilnya mama apa ibu? Mama. Semoga menjadi wasilah dari hidayahmu ya Allah. Ketika kita masak, ketika kita memberikan minuman, ketika mau membangunkan mama, ketika mau bermuamalah, ya Allah engkau pemilik hatinya, lembutkan ya Allah, yang latif, lembutkan. Kalau kita hanya menyebut nama Allah saja, kita coba dengan ikhtiar. Bagaimana Allah memerintahkan kepada kita, karena Allah punya nama yang baik. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik. Fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan menggunakan nama yang baik. Kisah Ibunda Aisyah luar biasa kan, pernah Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya barang siapa yang menggunakan nama Asmaul Husna dalam satu doa, maka akan dikabulkan doanya. Kasih tahu Rasul, kata Aisyah, kasih tahu nama yang Allah miliki itu yang mana nih? Kan banyak tuh. Yang mana nih yang kalau kita memohon sesuatu dengan menggunakan nama itu maka akan dikabulkan? Kata Rasul itu gak dikasih tahu kepada Aisyah. Nampaknya merengek, merayu, meraju kata Aisyah. Akhirnya dia berwudu, Ibu Aisyah ambil wudu dan memohon kepada Allah dengan suara gak terdengar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Inna nas'aluka bi asma'ikal husna ma'alimna wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku mohon dengan Asmaul Husna yang aku tahu dan aku nggak tahu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Kata Rasul, engkau sudah menyebutnya. Jadi bisa digunakan. Kemudian perintah berdoa dalam surat Ghafir ya, surat ke-40 ayat 60. Kata Allah dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkan kamu. Berangkat dari ayat itu, berdoa saja. Kalau di Mekah kan tempatnya mustajab. Ketika lagi tawaf ada mu'tazam, ya kan?
ada tempat-tempat mustajab. Tapi ketika kita berada di negeri ini, di Indonesia, ada waktu-waktu mustajab antara adzan dan iqamah seperti malam, ya kan? Ketika kita habis melakukan kebaikan, habis khatam Quran, silahkan semua anaknya diminta serentak mendoakan yang sama. Dan tata cara berdoa kan adabnya ada, istighfar dulu, sholawat, mohon sama Allah yang terbaik. Kemudian boleh ketika kita bersedekah, kita berwasilah dan tawasul dengan amal soleh juga boleh. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada ibunda. Tugas kita meminta kepada Allah, kan mendoakan orang tua yang belum masuk Islam ketika masih hidup. Anaknya mendoakan orang tua, ya Allah berikan hidayah untuk ibu saya. Dan ternyata alhamdulillah nih, zaman hari ini tidak ada Allah yang saya inginkan, cuma satu. Karena pesan ayahnya, berikan hidayah kepada ibu saya. Di titik terakhir Ramadan yang kami dapat ambil hikmahnya, beliau telepon kami, ibu saya masuk Islam. Dia lagi mau makan sahur, nggak tahu ditelan juga enggak, dikunyah enggak, ibunya manggil. Aku bermimpi bahwa Ibunda Maryam itu mengajakku untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalunya bimbing aku nak, bimbing ibu untuk mengucapkan syahadat. Dan itu tidak ada yang tahu kan? Boleh jadi doa siapa dalam tengadah keberapa, dalam sujud ke yang mana, yang tembus kalbu. Berbisik di tempat sujud, menembus langit. Harus yakin. Kan doa itu harus ilhah. Allah, ilhah itu merintih, minta. Kita minta sama Allah. Kan tugas kita berdoa, Allah yang mengabulkan. Tugas kita beramal, Allah yang menerima. Insya Allah. Kita ya salihah. Barakallahu fiik. Ya, semangat Mbak. Semangat ya. Insya Allah teman-teman doakan ya ibundanya, mudah-mudahan diberikan hidayah, dan kita tahu doa siapa di teman-teman kita yang terkabul. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Teman-teman yang lain silakan, masih ada? Oke. Aku ke depan dulu ya. Ini udah paling depan banget nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan pas buka halaman 106 dan 107. Sebelumnya saya langsung aja ke Lia kali ya. Saya mengenal Lia 10 tahun yang lalu. Tadi Lia bilang bahwa dari pintu kajian ke pintu kajian. Saya ingat banget 10 tahun yang lalu saya mengetok rumahnya Lia. Allah menggiring saya nggak tahu dia masih ingat apa enggak. Saya bilang, ini tempat kajian ya, saya mau ikut ngaji. Karena memang di sini saya dari keluarga, termasuk keluarga muslim dulu, mungkin kakak nenek saya yang taat ya, tapi mungkin anak cucunya tidak terlalu. Jadi hanya sholat, ngaji gitu, wajib gitu, itu aja gitu. Ketika 10 tahun yang lalu mungkin saya bisa bilang saat itu saya dikasih, saat itu loh ya, karena belum datang ke kajian, saya merasa bahwa saya dikasih ujian yang sangat besar oleh Allah. Tapi ketika saya datang ke kajian-kajian, itu bukan ujian tapi nikmat yang sangat besar yang Allah kasih ke saya. Jadi saya mau berterima kasih sama dia yang sudah membukakan pintunya. Dari situ saya datang ke kajian-kajian, dan itu memang menguatkan saya itu dalam segala hal. Dalam tadi kalau ada lagi gak enak gimana rasanya gitu, saya diingatkan Al-Baqarah 216 ya, Tehani sama 286. Jadi ketika saya jatuh, saya merasa itu, saya ingat di situ 2 ayat itu yang saya tanamkan dalam diri saya sampai sekarang. Jadi di sini memang tadi kebetulan dia sharing, saya langsung baca yang ini. Memang Masya Allah, kajian-kajian itu memang sangat menguatkan. Jadi sebetulnya saya lebih intinya ingin berterima kasih sama dia ya. Dan untuk Teh Hani, Teh Punten, tadi saya jujur tahajud belum istiqomah. Jadi tipsnya lagi Teh, karena saya sendiri, jadi saya pengen tips yang supaya saya mencoba pernah dengar kajian bahwa coba deh kamu sebulan tahajud nggak putus,
gitu kan. Nah ketika 10 tahun yang lalu itu saya jalankan teh, emang alhamdulillah karena niatnya kuat, itu tahajud terus sebulan penuh, tidak putus sama sekali. Pernah putus sehari, saya mulai dari nol lagi sampai akhirnya bisa sebulan penuh. Nah itu sampai sekarang masih up and down. Nah sekarang ini lagi mencoba lagi istiqomah gitu ya. Memang kadang-kadang itu tadi teh ujiannya. Jadi saya mau minta tipsnya lagi teh. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balia. Itu ya, makanya Masya Allah Mbak Fitri, itu tadi bukan pertanyaan Mbak ya, terus dia menjawab pertanyaanku. Masya Allah ya, tabarakallah, azam Halilodi, alhamdulillah. Kalau misalnya ya itu tadi ya, alhamdulillah kita tuh, saya cuma bisa bersyukur sama Allah kalau bisa menjadi wasilah dari orang-orang untuk bisa berhijrah, dan saya berharap teman-teman juga bisa jadi wasilah, karena ibaratnya kita tuh pengen kan bisa jadi MLM yang positif ya. Kalau MLM aslinya mungkin nanti saya baca di sini tentang MLM itu gimana sih ceritanya. Nah tapi dalam hal kebaikan kita nggak ada salahnya berkata bidul khairat, kita kopas orang-orang yang berbuat baik itu supaya kita juga mendapatkan cipratan pahalanya gitu. Makanya saya juga jujur saya lupa waktu mau itu di rumah dan sebagainya dengan kisah dramanya itu. Kamu ingat siang soalnya? Biasanya yang pelaku yang ingat kan. Ya, Tetap ya kuat lihat. iya. Tapi saya juga ingat dulu pertama kali kajian demi kajian tuh kita juga ngetok pintu tenaga sih, karena kita nggak tahu kan, kita belum sampai luas ini gitu. Alhamdulillah yang awal belum ada WA, tapi udah ada BBM sih waktu itu, BBM broadcast. Cuman kita tuh awalnya mau bener kecil-kecil aja, nggak ada target untuk membuat ini luas gitu ya. Itu Allah yang perjalankan. Jadi ketika istiqomah itu yang nanti hadiahnya dari Allah. Dan istiqomah itu ini ngomongnya jadi kemana-mana ya. Istiqomah lah dalam berbuat kebaikan. Sudah dapat apa itu jalan tadi ya. Memang kalau datang ke kajian tuh kita juga ngerasain kok ketika kita lagi down gitu ya. Kalau ngaji tuh kayak dapat siraman rohani itu. Bener rasanya tuh kayak diingetin lagi ada Allah, kita nggak sendirian. Terus kita itu jangan langsung tadi kayak kata Mbak Nuning paling ngelongso gitu loh. Ketika kita merasa ngelongso sebenarnya nggak apa-apa, itu bagus. Artinya bagus itu justru setelah kita merasa butuh Allah. Karena ketika kita kayak tadi kayak Mbak Witri bilang, ketika kita ngerasa baik-baik aja dari keluarga baik-baik, hidup kita kayak santai normal-normal aja, takutnya langsung balik itu kita nggak ingat Allah, nggak minta sama Allah, takut jadi istidroj kan. Saya tuh kadang-kadang bukan mau nantangin Allah enggak, tapi ketika saya merasa kayak lagi happy, lagi nggak ada masalah, saya justru takut. Ya Allah, kok beda ya rasanya ketika saya tuh punya masalah yang nggak enak, yang membuat hati kayak bulek-bulek, itu beda sama ketika santai. Saya takut gitu loh, ya ini emang sudah benar jangan sampai jadi istidroj. Saya bukan berarti nantang Allah kasih aku ujian ya Allah, aku sih enggak gitu juga ya. Tapi artinya ya itulah namanya berarti sunatullah ya. Hidup itu naik turun, bahagia, sedih, susah, senang itu naik turun. Jadi ketika susah jangan takut, habis insya Allah ada bahagia. Tapi ketika bahagia jangan lupain Allah, karena habis itu kita nggak tahu tiba-tiba sudah Allah kasih lagi ujian yang lebih parah, yang lebih mungkin iman kita lebih tinggi saat itu, terus kita dibanting lagi. Nah itu kita harus siap-siap aja. Jadi ketika bahagia ingat sama Allah waktu kita lagi susah. Itu sih biar kita tuh nggak lepas dari Allah, nggak lepas dari memikirkan Allah, mengingat Allah, gitu aja. Udah kan? Ya. Insya Allah. Baik, ini mah nasihat buat Teteh nih. Karena sesungguhnya ketika Allah memberikan satu sarana ya, misalkan Teh, kajian di sini temanya ini, Allah mungkin mau memperbaiki saya dengan cara saya menyampaikan ini, buka lagi, kembali lagi, terasa baru lagi. Contoh, kalau kita punya azam, kan azam tuh niat tapi kuat banget itu. Aida azam tak, fatawakal ala Allah. Orang yang azam mau tahajud, satu, kita set alarmnya jam berapa? Bunyi kan alarm itu, tapi yang paling keren, paling hebat itu alarmnya Allah. Betul nggak? Caranya, kita minta sebelum tidur, ya Allah bangunkan saya jam 2, yakin jam 2 dibangunkan. Minta sama Allah, ini hanya perantara. Tapi Allah, coba saja, ya Allah, saya minta dibangunkan jam segini, pasti dibangunkan.
Ada yang lewat anaknya, ada yang tahu-tahu nyamuknya, betul nggak? Ada yang tiba-tiba dia mimpi kemudian kayak mau jatuh, pernah? Akhirnya dia terbangun, atau mau pipis, dia nggak? Nah, kalau memang jam 1 ibu mau pipis, ambil wudhu sekalian. Walaupun cuma dapatnya 1 rakaat, Fatihah doang sambil duduk, jadi minimal. Ya kan? Di ikhtiarnya kan Allah bukan lihat di hasilnya, prosesnya. Atau misalkan nanti ada tahajud call, punya komunitas, punya teman-teman di Nisa, misalkan nanti ada tahajud call, dan ta'akhi, Pak dipersaudarakan, Pak ya sama siapa, bangunin ya. Aku udah bangunin, kamu nggak bangun-bangun, yang penting yang bangunin dapat pahala. Yang dibangunkan punya niat. Contoh nih, ada yang lebih kurang buat kita. Kita udah punya niat mau tahajud, ya kan? Salat sunnah nih, dan niat, tapi ternyata bablas, bangun-bangun subuh. Sedih nggak? Sedih. Rasa sedih itu adalah nikmat dari Allah. Ya Allah nyesel. Gimana caranya? Ada fotonya nggak? Bisa. Duhanya tambahin. Iya, dia kan sama-sama sholat sunnah. Untuk menutupi kekurangan sholat wajib. Kalau ternyata kita kurang di sholat sunnah yang di malam hari, jangan kehilangan yang di siang hari. Di duha, qobliyah, ba'diyah, dikenakan. Dan yang paling harus kita coba juga, selain itu ya kita harus punya motivasi lain ketika kita agar bisa tahajud. Orang-orang yang bertahajud itu kan istimewa di sisi Allah, tidak sama dengan yang sholat wajib saja. Itu juga motivasi buat kita. Oh iya ya, orang tahajud itu ada dalam Al-Quran loh, akan mendapatkan surga. Yang orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya, jadi orang yang tidak banyak tidurnya di malam hari. Qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kalau ternyata nggak sempat, kita lagi haid, ada waktu tahajud, kita juga bangun, istighfar. Ya, insya Allah. Dokter Hari juga doain, karena kita sama-sama lagi berjuang untuk bisa istiqomah. Ya, insya Allah. Oke, kalau begitu jazakillah khair Teh Hani, Mbak Lia. Sepertinya sesi tanya jawabnya ini harus kita cukupkan dulu ya. Tapi aku masih ada ini nih pertanyaan tambahan ya buat teman-teman ya, alias quiz. Jadi gantian saya yang nanya-nanya nih ke teman-teman ya, kira-kira apakah bisa menjawab pertanyaannya, karena tadi yang sudah bertanya sudah dapat souvenirnya ya dari teman-teman sponsor kita pada pagi hari ini ya. Ada dari Quran Al-Huda, Ranum Farm, dan juga Miss Alina, dan juga dari Gema Insani. Oke, siap ya teman-teman ya. Ini cuman 4 aja nih soalnya nih hadiahnya ya buat yang bisa menjawab. Oke, pertanyaan pertama gampang banget ya, bisa dilihat di sekitaran ini jawabannya. Apakah ya, cepet-cepetan ya, apakah tema acara bedah buku hari ini? Iya? Istiqomah dalam hijrah, betul. Cepat banget, set langsung ya, dengan lirikan-lirikan maut, nyantek-nyantek dikit gitu ya. Oke ya, dapat ya souvenirnya, silakan. Oke, yang kedua, ya ini gampang banget. Coba Mbak Lia deh kasih pertanyaan deh Mbak Lia. Ada nggak pertanyaan dari Mbak Lia? Abis ini ya, mikir dulu ya. Oke, ada yang tahu nggak? Iya, masih ada 4 lagi ya. Oke, ini aja deh. Sebutkan salah satu pembahasan yang ada di dalam buku Aku dan Hijrah. Boleh dari daftar isi. Ayo, ada yang tahu nggak? Oh, ya. Siap apa? Kenapa? Tinggalkan bisnis karena Allah, bener? Betul. Berarti udah punya bukunya ya? Deh, oke. Ada pertanyaan dari Mbak Lia? Gampang aja deh ya, kalau susah-susah ntar nggak dapet hadiahnya ya. Tapi bisa nyontek lagi ya. Cuman kalau yang hafal udah pernah baca pasti tahu. Di dalam buku itu sebutkan aja minimal 3 nama ustadz yang menyebutkan definisi hijrah menurut mereka. Siapa aja ustadz yang ada di dalam buku itu, nggak pakai lama. Angkat tangan pertama langsung dipanggil. Iya, Enggak kan kerudung apa? Kerudung abu ke depan.
Ke depan, yuk mari. Siapa? Berdiri Mbak. Depannya Mbak It. Parah. Oh iya Mbak Farah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maju Mbak Farah. Siapa aja? Pakai mic itu. Ustadz Umar Mita, terus? Sorry, nggak kedengeran, maaf ya. Wanita, Ustaz Wima Raditya, sama Fatih Karim. Yeay, betul. Aku ingat udah baca soalnya. Yeay, betul. Yang oh itu testimoni. Iya, kebalik, kurang tepat. Hah? Ustazah? Ustazah Tria. Tria. Itu mah testi. Pria, Masih kurang tepat. Gimana nih? Kasihan nggak? Kasih aja nggak? Kasih aja. Nanti udah berani. Yeay. Kasihan gitu. Iya kasihan. Iya, yang penting udah berani. Oke. Makasih Mbak Farah. Satu lagi ya. Masih 2 lagi ya? Indah, 2 lagi ya? 3. Oh 3. Ya udah. Oke. Tadi kan Mbak Lia menyebutkan proses ya, membuat bukunya berapa lama. Nah, tadi ada yang menyimak nggak? Berapa tahun? Wah. 1 tahun. Ambil suara. Taruh. Satu, tapi bagus udah dapat. Yang udah dapat Udah dapat. Itu aja belakang. Bagi berapa? 1 tahun. Benar. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Lia? Masih ada 2 lagi. 2 lagi ya. Bagi-bagi ya. Nyala. Kalau tadi kan definisi hijrah, ya kan? Siapa? Nyala. Sebenarnya pertanyaan mirip-mirip. Jadi tadi Mbak Dori sudah melakukan kesalahan. Mbak Farah, kesalahan mudah-mudahan jangan diulang lagi. Tadi kan tentang siapa yang galak ya ternyata. Jadi tadi kan tentang siapa yang menuliskan definisi hijrah dalam buku tersebut. Kalau sekarang sebutkan 3 nama public figure atau siapapun yang memberikan testimoni atau kesan tentang buku itu yang ada di dalam buku itu 3 minimal. Siapa yang bisa? Yang Oh yang belakang situ ada yang bisa nggak? Hah? Soalnya tadi yang sini belum dapat Mbak. Ya sini dulu ya. Saya kanan dulu. Siapa aja? Boleh berdiri? Boleh berdiri. Tapi agak kencang aja ya, susah ke situ. Siapa aja? Ratu Anandita, Teguh Wisnu, Dini Aminarti. Iya bener ya sih? Oh salah. Oh salah ya? Salah satu. Kesian gak? Ya udah kasih aja. Harusnya siapa aja? Tadi yang salah yang Dini Aminarti. Kalau yang tadi Mbak Farah yang salah Fatih Karim, Ustaz Fatih Karim. Yang lainnya udah. Dan nanti yang mau tahu yang benar. Tadi soalnya pada ngeliat yang di sini. Oh iya, itu video beda. Yang saya tanya tuh nggak di buku. Sebenarnya nanya di buku tuh bukti bahwa udah baca belum sih gitu. Oke. Kalau yang tadi tuh itu testimoni video aja. Berarti yang di dalam bukunya itu ada Teguh Wisnu, terus ada siapa lagi Mbak Lia? Public figure Ratu Anandita, satu lagi sama Ria Miranda tadi ya. Udah pulang ya? Tadi Uni udah pulang. Oh, Masya Allah. Oke. Ya, satu lagi ya. Oke. Teh Hani ada pertanyaan satu lagi terakhir. Agak susah nih. Kasihan sudah katanya. Oke, dari aku aja. Nah, ini pertanyaannya adalah ya, ada yang tahu nggak lokasi Gema Insani di mana? Wah, tahu di mana? Di mana tadi? Palmerah. Bener nggak? Gema Insani ini kan ada yang tahu nggak lokasi Gema Insani di mana? Jawabannya Palmerah. Palmerah bener nggak? Salah. Iya.
Depok. Betul, Depok. Oke. Udah ya, habis ya hadiahnya ya. Baik. Terima kasih sekali atas sponsor ya yang sudah memberikan hadiah kepada para penanya dan juga tadi teman-teman yang dapat hadiah dari kuisnya ya. Sekali lagi terima kasih kepada Kue Sus Kakak. Udah dicobain belum nih kue susnya ya? Tanun Farm, Quran Al Huda, Miss Alina dan juga MT Hortonisa. Nah terakhir boleh kita akan berfoto bersama dan ada kenang-kenangan souvenir ya dari pihak Gema Insani dan juga ada kata sambutan sedikit kepada perwakilan dari Gema Insani. Boleh silakan menuju panggung. Oke, baik, silakan. Dan nanti kita akan ada sesi foto. Kita foto bareng-bareng ya Mbak Lia kan ya semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Ira dari Gema Insani. Alhamdulillah ya Bu, hari ini udah terlaksana semuanya ya. Terima kasih untuk Majelis Taklim Khairunisa yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada Gramedia yang sudah memfasilitasi acara ini. Pada sponsor kita juga ada Kue Sus, ada Ranum Farm dan juga Alhuda. Makasih banyak banget ya Bu semuanya. Semoga mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih di next acara selanjutnya ya. Dan saya juga mau menyampaikan, mungkin di sini ibu-ibu ada yang suka menulis atau sudah ada berbentuk karya tulis, boleh banget. Langsung sampai Kirim naskahnya ke IG kami di Gema Insani Official atau juga bisa langsung kirim naskah ke email redaksi@gemainsani.co.id. Nah nanti insya Allah kita akan review juga nih Kak. Gitu. Jadi insya Allah ya mungkin nanti bisa jadi kayak Mbak Lia juga nih buat Itu udah dikasih sama Gema Insani, silakan diambil. Iya baik, itu aja ya. Makasih juga nih buat pembicara Ustazah Hani dan juga Mbak Lia yang sudah meluangkan waktunya juga. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Tadi Mbak Ira ya dari Gema Insani. Saya juga ada naskah nih Mbak saya. Tapi isinya curhat semua. kayaknya susah tuh, harus banyak diedit. Oke, silakan diberikan kenang-kenangannya. Boleh berdiri Mbak Lia dan Teh Hani. Mbak Ira mau memberikan kesini mungkin ya, agak ke depan sini, boleh? Nah, silakan. Tuh ibu-ibu ya. Jadi kalau ada yang punya karya tulis ataupun ini fiksi atau non fiksi gitu gimana? Kriterianya? Oh apa aja? Boleh ya. Buku anak juga boleh, cerita-cerita anak. Oke siap. Boleh ya. Berarti kalau ada yang suka tulis-tulis gitu ya, kisah-kisah anak-anak kecil ataupun tips-tips apa gitu ya, boleh juga ya. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan temanya yang sekiranya kreatif, menarik nih, unik, silakan dikirimkan tuh ke Gema Insani ya. Dan juga teman-teman, kita juga mau ucapkan terima kasih nih ya, ini udah bikin acara kepada pihak-pihak yang mendukung acara ini. Ada Gramedia World Emerald Bintaro tadi, dan tentunya jangan lupa di follow nih akun-akunnya ya, @Gema Insani Official, Insani Kids, Quran Al Huda, Gema Insani Digital, dan juga TikToknya @Gema Insani Official, dan juga tag apa ini Instagramnya Mbak Lia? Aku dan Hijrah Bu. Aku dan Hijrah Book. Nanti kalau sudah beli, sudah baca bukunya, silakan di-share ya sebanyak-banyaknya di Instagram, boleh silakan. Insya Allah bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang mungkin belum mengenal atau belum tahu juga buku ini. Baik, kalau begitu kita tutup dulu pada sesi pada pagi sampai siang hari ini. Masya Allah, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dan sudah sampai selesai. Kita tutup dengan doa ya. Teh Hani boleh pimpin doa untuk kita tutup. Silakan Teh. Insyaallah ya Fatihah, biasa kenal khairan. Jazakallah untuk Maria dan semuanya, Gema Insani juga dengan media kita sama-sama beristighfar. Semoga yang dari awal sampai akhir hadir ataupun yang baru saja bergabung, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh. Kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا وقوم الكافرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا عزيز يا كريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم أعلم أن تغفر لنا وترحمنا اللهم يا رحمن يا رحيم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وثبتنا وثقل موازيننا واحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك درجات العلى من الجنة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah selesai ya istiqomah dalam hijrah berdampingan bersama Mbak Lia dan Teh Hani. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat, memberikan inspirasi dan tentunya memberikan motivasi untuk kita semua agar berhijrah tanpa tapi, tanpa nanti. Saya Putri Dwi Andari mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik.